Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. 141 dengan memulihkan harmoni dengan Delunio, dia menawarkan. Soldiers menyatakan perang karena kami mengancam sekutu mereka. Jika Delunio dan Natra dapat berdamai, Soldiers tidak akan memiliki alasan untuk menyerang. Zenovia tahu dia akan mati segera setelah mereka mengobarkan perang. Tenggorokannya akan dipotong. Tidak ada jalan lain. Saat ini, dia sedang memikirkan cara agar musuh puas hanya dengan kepalanya, semua untuk mencegah keluarganya dicopot dari gelarnya. Situasi menuntutnya. Dia telah meminta pengikutnya untuk menyempurnakan rencana ini sebelum dia pergi ke istana, tetapi tanggapan mereka berbeda dengan dia. Mereka mencari solusi yang akan memastikan kelangsungan hidupnya. Dia tidak bertanya kenapa. Saat dia menatap profil tegas mereka, dia tahu dia tidak bisa begitu peka. Dia malu dia menerima kematian sebagai hal yang tak terhindarkan dan bergabung dalam diskusi mereka. Ada peluang terkecil untuk mencapai rekonsiliasi dengan Delunio. Jika berhasil, itu akan memberi mereka kesempatan terbesar untuk menyelamatkan Zenovia dan keluarganya. Kami mungkin bisa menghentikan Soldiers. Tapi apakah Delunio benar-benar mau bicara? Itu tidak akan menjadi masalah. Jiva memimpin pengikut lainnya ke Delunio. Kami sudah mengatur pertemuan dengan Sirgis. Ketika Marden masih menjadi kerajaan, mereka memfasilitasi diskusi antara Soldiers dan Delunio. Mereka telah menggunakan bantuan karena keuntungannya. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, Right, Let Us Sell the Country, Rue Novel, 142 tentu saja, aku perkirakan akan sulit menyelesaikan perbedaan kita. Aku punya rencana untuk membantu kita melewatinya. Aku meminta kamu untuk memberi aku kesempatan. Zenovia memintanya seolah-olah itu adalah doa. Memang benar dia telah menyusun rencananya sendiri. Namun, tanpa izinnya untuk mengeksekusinya, dia akan mati. Hidup atau mati. Perut Zenovia mual, aku terkejut, Wayne tiba-tiba bergumam. Dia mengangkat kepalanya. Aku tidak percaya kamu telah melaksanakan perintah aku sebelum aku memberikannya kepada kamu. Sekarang kita bisa lebih cepat dari jadwal. Dia menoleh ke Ninim. Kami akan segera menuju ke Delunio. Pastikan kami siap. Dimengerti. Dia dengan cepat meninggalkan ruangan. Zenovia menyaksikan semua ini. Ya, itu, kami tidak punya waktu untuk menunjuk. Aku pribadi tidak berpikir kesalahan ada pada kamu. Yakinkan pengikut sebelum ini selesai, dan hukuman kamu akan lebih ringan. Kamu bisa melakukannya, kan, Zenovia? Ya, Wayne mengangguk puas dan menyeringai. Ayo pergi, kami akan menjungkir balikkan semuanya. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, Right, Let Us Sell the Country, Rue Novel, 143 15.000 tentara secara metodis berbaris melewati rumput dataran yang bergoyang. Itu adalah pasukan Soldiers, datang untuk menyerang Natra. Pemimpin pasukan adalah Raja Gruyere, duduk di kereta di garis depan. Mereka sudah menembus perbatasan. Soldiers perlahan-lahan masuk ke Natra seperti duri, dan sejauh ini tidak ada banyak perlawanan. Natra harus sibuk mengumpulkan kekuatannya, yang mulia. Seorang prajurit dengan menunggang kuda mendekat ke kereta, salah satu jenderal Soldiers. Kami tampaknya maju tanpa insiden. Tampak seperti itu. Aku pikir pangeran akan memiliki sesuatu di lengan bajunya, tapi aku kira dia kehabisan waktu, mengecewakan, sungguh. Gruyere menguap, mengeluarkan erangan kejam. Jenderal itu melanjutkan, benarkah Delunio tidak akan memasok pasukan? Di atas kertas, Soldiers hanya mendukung Delunio, yang mendapat serangan dari Natra. Namun pasukan Gruyere adalah satu-satunya yang menyerang kerajaan Wayne. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyerang Natra di dua lini. Jika mereka tidak bergerak, kita harus bertanya-tanya apakah Delunio berniat mengalahkan Natra. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, Right, Let Us Sell the Country, Rue Novel, 144 siapa peduli. Gruyere bertanya dengan acuh tak acuh. Yang harus mereka lakukan adalah memberikan alasan yang dibenarkan bagi dua negara yang merusak pemandangan untuk saling mengalahkan. Apalagi yang bisa diminta Delunio. Tapi sebagai Holy Elite, kamu bisa saja berperang di Natra tanpa alasan untuk melakukannya. Kami berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam situasi ini, tidak apa-apa, Gruyere menegaskan. Berpikir adalah untuk pecundang, terutama jika kamu mencoba menebak rencana musuh.
Aku rajamu, orang yang memukul setiap musuh, Gruyere. Ketenangannya menyebabkan sang jenderal membungkuk. Kamu benar, Yang Mulia. Maafkan pertanyaanku yang tidak perlu. Aku memaafkanmu, jawab Gruyere, mengangguk dengan murah hati. Aku ragu Sirgis akan berhenti di Soljes dan Natra. Dia memiliki rencana yang lebih besar daripada membuat kita jatuh. Raja tahu Sirgis ternyata sangat licik. Dia harus begitu, mengingat dia telah menaiki tangga sosial dari orang biasa menjadi Perdana Menteri. Apapun metodenya, dia merencanakan sesuatu setelah pertarungan dengan Natra. Gruyere terlihat tidak sabar menunggu. Dia hidup untuk berperang dan menganggapnya sebagai salah satu dari banyak kesenangan dalam hidup. Aliran musuh ini lebih berharga daripada segunung emas. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right? Let us sell the country, Rue Novel, 145 pasukan Delunio lemah. Jika mereka bergabung dengan kami, mereka akan membuat kami tersandung, jenderal itu menawarkan. Dan kami harus memberi mereka sebagian wilayah baru yang kami peroleh. Kami lebih baik tanpa mereka. Jenderal itu tersenyum setuju. Seorang utusan datang berlomba ke arah mereka dengan menunggang kuda. Aku punya laporan. Pengintai telah melihat pasukan dari Natra. Berapa banyak tentara? Antara 7 dan 8 ribu. Utusan dan jenderal mulai berbicara di antara mereka sendiri. Gruyere menyela. Apakah kamu melihat bendera pangeran? Tidak ada konfirmasi di depan itu, tapi, apakah dia telah memenangkan Sirgis? Sungguh sia-sia, pikir Gruyere. Berdamai dengan Delunio akan menjadi langkah brilian untuk menghentikan pasukannya, tetapi sulit membayangkan Wayne akan mampu meyakinkan Sirgis. Pangeran akan tampil kosong, dan Gruyere akan kehilangan kesempatan untuk melawannya. Rugi-rugi, jika kamu bertanya padanya. Kurasa hal yang tak terduga membawa kesenangan ke medan perang. Dia sepertinya satu-satunya yang merasa puas. Gruyere berbicara dengan jenderalnya. Beritahu seluruh tentara. Segera setelah kita tiba di tempat tujuan, masuklah ke dalam formasi dan bersiap untuk pertempuran. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right? Let us sell the country, Rue Novel, 146 dimengerti. Melihat jenderalnya melaksanakan perintah di pinggirannya, Gruyere menghilangkan pikiran tentang Wayne dari benaknya dan berkonsentrasi pada pertarungan yang akan datang dengan Natra. Jadi, mereka itu pasukan Soljes. Raklum bergumam saat dia mengamati pasukan musuh yang siap bertempur dari bukit yang jauh. Di belakangnya, anak buahnya sendiri juga sudah siap. Mereka berjumlah sekitar 8.000. Lawan kita berdiri di 15.000. 2 kali lebih banyak dari kita. Perbedaannya jelas seperti siang hari. Seorang pria berdiri di samping Raklum. Borgen, komandan militer Marden. Aku pikir aku bisa mendapatkan kemuliaan di pos buntu ini. Aku tidak pernah berpikir aku akan dilempar ke lubang neraka ini. Aku akan berbalik jika aku punya. Bersyukurlah kamu tidak. Jika kau membelakangiku, aku akan membunuhmu. Ya, tampaknya pangeran sangat memikirkanmu, tetapi apakah kamu yakin memiliki skill untuk membawaku? Tanpa pertanyaan. Jika kamu adalah lawanku, aku akan menghajarmu dengan tinjuku. Raklum dan Borgen saling memelototi sebelum mendengus dan tersenyum. Untuk pria di medan perang, adu mulut pada dasarnya adalah salam. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right? Let us sell the country, Rue Novel, 147 cukup bercanda. Kamu tahu rencananya, kan, Borgen? Tentu saja. Apa menurutmu itu akan berhasil? Perintah pangeran kami tidak pernah salah. Yang harus kita lakukan adalah melaksanakannya. Sis. Bahkan lebih setia dari rumor, ya. Borgen melontarkan senyum masam padanya dan berbalik. Baiklah, mari kita lakukan pemeriksaan terakhir. Jangan membuat kesalahan, Raklum. Aku tidak ingin mendengarnya darimu. Raklum menatap pasukan musuh. Pertempuran akan segera dimulai. Semuanya sudah siap, Yang Mulia. Fantastis. Gruyere mengangguk dengan anggun, melihat barisan lebih dari 10.000 tentara. Dia muncul di hadapan mereka dengan keretanya, memanggil mereka dengan suara yang menggelegar. Jawab aku, siapa pria yang berdiri di hadapanmu ini? Para tentara berteriak serempak. Raja binatang, penguasa seluruh negeri. Gruyere balas melolong pada mereka. Jawab aku, kamu siapa? Taringmu, rahang binatang yang merobek bumi. Dia mengangkat tombaknya dan menggunakannya untuk menunjuk ke arah musuh mereka.
Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 148 lihat, Taringku. Puaskan mata kamu pada mangsa kami. Tubuh kamu gemetar karena antisipasi pertempuran. Darahmu mendidih saat muncul musuh yang tangguh. Dia menarik napas. Bersukacitalah, Taringku. Ini pertempuran yang kamu tunggu-tunggu. Raaaaaaaaaaaaaaah. Teriakan perang mereka mengguncang bumi. Mereka telah mencapai semangat puncak. Sebelum ini memiliki kesempatan untuk mendingin, komandan yang ditugaskan di setiap area mulai meneriakkan perintah mereka. Semua unit, keluar. Pasukan Gruyere berlari ke depan sambil berteriak ke arah Natra. Ya, aku ingin tahu bagaimana reaksi mereka. Sekarang di belakang, Gruyere melihat ke belakang tentaranya, menatap pasukan musuh di depan. Mereka bahkan tidak berada di lapangan permainan yang sama. Pihak lain menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang dalam pertarungan yang adil. Mereka harus memiliki semacam strategi jika menghadapi musuh. Gruyere berkonsentrasi di garis depan, mencoba menyelidiki skema kecil mereka. Saat itu juga, kekuatan asing mengapitnya, mengurungnya masuk. Mata raja membelalak. Kami akan membunuh Gruyere. Itu hal pertama dalam daftar kami. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 149 itu adalah perintah Wayne kepada tim Raklum sebelum keberangkatan mereka. Dimengerti, meskipun Raklum tidak keberatan, dia memiliki pertanyaan. Bolehkah aku bertanya mengapa? Wayne mengangguk, menunjuk ke dokumen di tangannya. Aku melihat ke dalam pengalaman tempur Gruyere dan menyadari dia memiliki kebiasaan memulai setiap pertempuran dengan cara tertentu, kekerasan. Hanya setelah dia merasakan lawannya dia mulai mengeluarkan perintah. Apa menurutmu itu akan terjadi kali ini? Sepertinya, pasukannya berpengalaman dan kuat, dan dia memiliki keuntungan. Jika kita terjebak dalam momentumnya, kita bisa mendapat masalah. Itulah mengapa kita harus bertujuan untuk menyerang saat dia mempersenjatai seluruh pasukan, membuat dia benar-benar tidak berdaya, persis. Kami tahu detail intim dari lokasi fisik. Aku telah memperkirakan penempatan mereka berdasarkan kecepatan gerak maju mereka untuk menyusun serangan kami. Wayne melanjutkan, ini adalah misi yang berbahaya, bisakah kamu melakukannya, Raklum? Dia membungkuk, percayalah kepadaku. Sebagai pedangmu, aku akan memotong kepala raja dari tubuhnya. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 150 semua pintu keluar aku diblokir. Dua unit telah meluncurkan serangan penjepit terhadap Gruyere. Setiap tim memiliki 200 tentara, dipimpin oleh Raklum dan Borgen. Itu adalah serangan kilat yang terdiri dari pasukan paling elit mereka dan dilakukan pada detik terakhir untuk menghindari deteksi. Meskipun cukup sederhana untuk dijelaskan, pelaksanaannya hampir mustahil dilakukan. Untuk itu diperlukan pengetahuan luas tentang medan, kepercayaan pada sesama prajurit, dan tekad untuk menunggu musuh lewat dan mengamankan posisi yang tepat untuk menyerang. Namun, mereka berhasil. Kesetiaan Raklum pada keinginan Wayne dan Borgen untuk menyelamatkan Zenovia cukup memotivasi mereka untuk melihat rencana ini. Apa yang sedang terjadi? Itu musuh. Itu serangan. Lindungi yang mulia. Kedua unit itu melancarkan rentetan serangan terhadap pasukan Gruyere saat mereka memperketat formasi di sekelilingnya. Raklum mengiris jalannya melalui para prajurit yang kebingungan, mendekati raja. Di arah yang berlawanan, Borgen terlihat sedang mengacungkan anak panah dan mengarahkannya ke kepalanya. Untuk yang mulia, untuk sang putri, kedua jenderal melihat peluang mereka. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 151 aku akan memenggal kepalamu. Panah Borgen melesat, menggelegar seperti guntur, dan pedang Raklum melesat di udara. Setiap orang bisa belajar teknik dan teori. Ada raungan logam melengking. Mata Raklum dan Borgen membelalak karena terkejut. Jika itu tergantung pada fisik puncak dan fokus, itu tingkat kedua. Kamu membutuhkan sesuatu yang dapat dicapai oleh siapa saja, wanita, anak-anak, lansia, bahkan masa gemuk. Nah, itu dianggap skill yang sangat baik. Langkah yang sangat lihai. Gruyere memegang tombaknya seolah-olah itu adalah sepotong kayu, memotong panah yang terbang ke arahnya dan menghentikan pukulan Raklum.
Apa menurutmu tubuh ini membuatku tidak bisa bergerak? Jangan meremehkan aku, Jenderal. Hanya karena aku memiliki sosok yang gemuk bukan berarti aku tidak dapat menggunakan strategi duel keluarga kerajaan. NGH. Gruyere mengayunkan tombaknya dengan penuh, mengusir Raklum. Keduanya membuat jarak satu sama lain. Raja sepertinya bosan dengan Borgen. Dia menunjuk ke lehernya sendiri. Suka adrenalin. Kamu mendapat pujian aku. Tapi seperti yang kau lihat, kepalaku masih melekat. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 152, masih terlalu dini untuk lengah, Raja Gruyere. Ini belum berakhir. Raklum menyiapkan pedangnya. Raja berseru hangat. Luar biasa. Nah, itulah yang aku bicarakan. Silakan dan cabut baju besi ego aku. Memunculkan seruan perang, Raklum dan Gruyere bertabrakan satu sama lain. Di Wei melaju secepat mungkin dan mencapai ibu kota Delunio. Giva telah tiba lebih awal sebagai duta besar, menyapa mereka di depan penginapan yang telah mereka siapkan. Aku sudah menunggumu, Pangeran Wayne, Nona Zenobia. Dia membungkuk dalam-dalam. Bagaimana situasinya? Wayne bertanya. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, aku berhasil mengatur pertemuan dengan Perdana Menteri, meskipun aku mendapat kesan dia memusuhi. Tidak mengherankan, akan luar biasa jika dia sangat memikirkan Marden setelah inisial mereka pertemuan. Giva berbicara dengan nada berbisik. Setelah penyelidikan lebih lanjut, tampaknya para pemimpin Delunio tidak puas dengan kebijakan Perdana Menteri. Dia mungkin bertindak untuk kepentingannya sendiri. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 153 apa? Apakah kamu menyiratkan bahwa dia bernegosiasi dengan Soldiers sendiri? Zenobia bertanya. Giva mengangguk. Seperti yang kamu sadari, Soldiers dan Delunio telah berjuang selama bertahun-tahun, yang berakar pada kedaulatan dan rakyat mereka. Meskipun Perdana Menteri telah memperoleh kekuasaan yang cukup, aliansi yang tiba-tiba itu mengguncang warganya, dan para pengikut marah karena pendapat mereka diremehkan. Yang artinya dia melakukannya, meski dia bisa menebak bagaimana reaksi mereka. Wayne berpikir sejenak. Yah, terserah. Seperti tentara kami yang bertugas di medan perang, kami memiliki tugas yang harus dilakukan. Giva, bagaimana rencananya? Pertemuan dijadwalkan besok siang di istana. Besok, ya. Wayne mempertimbangkan ini sejenak. Waktu yang tepat, yang mulia. Tidak ada. Ninim, dapatkan info sebanyak mungkin tentang perselisihan antara Perdana Menteri dan rakyat. Nona Zenobia dan Giva akan memutuskan bagaimana kami ingin pertemuan itu berlangsung denganku. Atas perintah Wayne, mereka bersiap untuk hari berikutnya. Sementara itu, di sisi lain, Sirgis, mengapa kita tidak memasok pasukan? Mereka berada di aula audiensi istana di Delunio. Duduk di atas takhta adalah Raja. Sirgis sedang membungkuk di hadapannya. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 154 ini adalah kesempatan yang sempurna bagi kita, sang Raja bersikeras. Soldiers menyerang Natra. Bukankah kita harus memimpin pasukan kita untuk membantu? Dia berusia pertengahan 30-an. Ada sesuatu pada ekspresinya yang mengandung kecemasan, iritasi, dan rasa sakit. Dengan segala hormat, Yang Mulia, ini bukan waktunya, jawab Sirgis dengan sopan. Kamu benar bahwa kita bisa melakukan serangan terhadap Natra jika kita mengerahkan pasukan kita sekarang. Tapi ini berarti lebih sedikit darah yang akan tumpah dari pasukan Soldiers. Untuk masalah ini, sangat penting bahwa kedua negara kelelahan. Kita harus tetap di tempat dan mengawasi pertempuran. Begitu. Wajah Raja memperjelas bahwa dia tidak sepenuhnya yakin. Dia memandang Sirgis. Perdana Menteri membencinya karena berjalan di atas kulit telur di sekitar bawahannya. Meski begitu, dia tidak punya rencana untuk mengkritik Raja. Lagi pula, Sirgis adalah orang yang telah mengajarinya berperilaku seperti itu. Sejak Raja lahir, Sirgis tidak mengizinkannya untuk berpikir sendiri, memaksanya untuk menikmati kesenangan dan melarikan diri dari tugasnya. Akibatnya, dia mundur menjadi tipe orang yang bahkan tidak bisa menangani kebutuhan sehari-hari sendirian, apalagi politik. Lalu kita akan memobilisasi setelah kedua pasukan selesai bertempur, kan?
Tergantung pada hasil pertempuran. Jika mereka lelah, itu mungkin. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 155 begitu, tidak apa-apa. Jika mereka melawan Natra, itu tidak akan mudah bagi Soldiers. Jika pasukan kita menggunakan momen itu untuk menyerbu, kita akan bisa mengalahkan mereka berdua, dan menjadi Alpha Utara. Kalau begitu, aku harus meninjau laporan dari messenger kita. Baik sekali, kamu boleh pergi. Sirgis membungkuk saat dia minta diri dari kehadiran raja, diikuti oleh antek-anteknya. Ketika mereka berada jauh dari aula resepsi, Sirgis bergumam, dua negara yang rusak, ya. Aku harap, apa menurutmu salah satu dari mereka akan menang? Apakah kita bertaruh pada Soldiers? Yang paling disukai. Aku akrab dengan kerajaan mereka dan Gruyere, jawab Sirgis, mengangguk pada pertanyaan bawahannya. Bagaimanapun, Natra adalah negara kelas 3 yang mengalir bersama arus. Melawan Beast King, kecil kemungkinannya untuk sukses. Maksud aku, alangkah baiknya jika mereka membuat angka di Soldiers, tapi aku menjaga harapan aku tetap rendah. Dia menggelengkan kepalanya. Aku benci raja dan pejabat militer menjaga pasukan kami untuk berjaga-jaga jika ada kesempatan emas. Yang dilakukan hanya menambah pengeluaran kita, semburnya sebelum beralih topik. Begitu pembawa pesan tiba dengan berita tentang kemenangan luar biasa Soldiers, tidak ada yang bisa menyarankan kami ikut campur. Apa yang harus kamu laporkan? Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 156 ada sejumlah item. Bawahan membalik-balik kertas mereka. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa menghentikan arus produk buatan Natra. Pakaiannya sepertinya populer di kalangan anak muda, kata seorang. Bahkan mulai mempengaruhi penjualan produk dalam negeri kita, imbuh yang lain. Ada beberapa insiden konfrontasi antara kaum muda progresif dan konservatif. Hama itu, Sirgis mendecakkan lidahnya, mencemooh Natra. Jika Soldiers menjatuhkan mereka, mereka tidak akan bisa melakukan perdagangan dengan mudah. Saat itulah kami akan bergerak. Selain itu, ada gelombang surat protes dari kalangan bangsawan atas revisi sistem pajak beberapa hari lalu. Ada laporan kesehatan yang memburuk akhir-akhir ini. Kedengarannya seperti tanda-tanda wabah. Awasi kotanya, dan segera ajukan laporan jika situasinya tampak semakin buruk. Adapun surat-suratnya, tinggalkan hanya yang diperlukan di kantor aku. Bakar sisanya, anggap saja sudah beres. Selanjutnya, bawahan laki-laki itu bingung sejenak. Aku ingin mengingatkan kamu tentang pertemuan kamu dengan utusan dari Natra besok. Kami telah menerima kabar bahwa Pangeran Natra dan bangsawan Marden telah tiba di ibu kota. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 157 Sirgis mengangguk. Wayne telah menggunakan bantuan yang berhutang kepada Marden untuk mengatur pertemuan, tetapi itu semua akan sia-sia. Aku membayangkan mereka berharap untuk menghentikan tujuan moral kita dengan menenangkan kita. Aku tidak sabar untuk melihat mereka memohon dengan air mata mereka. Pertarungan terus berlangsung antara Natra dan Soldiers. Pertarungan lain akan terjadi di tempat yang jauh dari garis depan, dengan implikasi besar bagi masa depan mereka. Keesokan harinya, Wayne dan Zenobia dibawa ke sebuah kamar di istana kerajaan. Beberapa pejabat dan seorang pria tua bertubuh mungil menunggu mereka. Itu adalah Perdana Menteri Delunio, Sirgis. Aku menghargai kesediaan kamu untuk menemui kami dalam waktu sesingkat ini, Sir Sirgis. Wayne meletakkan tangannya di dadanya. Jangan sebutkan itu. Aku baru saja memaksamu, jadi pertimbangkan kami bahkan. Dia menawarkan senyuman, meskipun Zenobia merasakan matanya gelap karena cemoohan. Merupakan kehormatan besar bagi kamu untuk mengunjungi negara kami. Apa yang bisa aku bantu? Dengan semua yang terjadi antara Delunio dan Natra, kurasa kau tidak mampir tanpa alasan. Kamu benar, potong Zenobia. Perang antara negara kita muncul dari masalah antara wilayah kita dan tanahmu. Kami datang untuk mencari solusi yang bersahabat. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 158A, begitu. Dia sepertinya mengangguk mengerti sebelum mendengus. Kalau begitu, aku hanya memintamu pulang.
Aku bertemu kamu di sini karena permintaan untuk Marden, aku tidak berpikir apapun akan keluar darinya. Tolong tunggu. Zenovia mulai bangkit. Aku sadar sengketa wilayah ini adalah kesalahpahaman yang tidak menguntungkan di kedua sisi. Kita masih bisa membicarakan ini. Sirgis mencibir sambil menggelengkan kepalanya. Aneh sekali. Aku ingat kamu menolak untuk membahas hal ini lebih lanjut ketika kami meminta kamu mengembalikan tanah kami, belum lagi, kami telah menyelesaikan masalahnya. Apa? Zenovia baru saja akan menanyakan apa yang dia maksud. Bolehkah aku bergabung denganmu? Pintu terbuka, menampakkan seorang gadis muda. Dia tampak akrab bagi Wayne. Putri Tolceila, Putri Soljes, Tolceila. Gadis muda yang Wayne temui di Soljes berdiri di depan mereka. Kupikir kita akan segera bertemu lagi. Sudah lama tidak bertemu, Pangeran Wayne. Dia tidak mempertanyakan mengapa dia ada di sini. Jelas sekali Gruyere sangat percaya padanya. Itulah mengapa dia mengirimnya ke Delunio sebagai utusan khusus untuk menghentikan negosiasi dengan Natra. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 159 pandanganmu yang penuh gairah membuatku merasa nakal, dia melihat ke arah Zenovia. Aku melihat, jadi kau adalah idiot besar yang jatuh ke dalam perangkap kita. Pipi Zenovia memerah karena malu. Tolceila terkikik. Sekutu yang tidak kompeten adalah beban. Tidakkah kamu setuju, Pangeran Wayne? Saat Wayne tetap diam, Sirgis berbicara dengan putus asa. Menyela negosiasi diplomatik tidak pantas, Putri Tolceila. Tidak perlu terlalu formal. Ini juga menyangkut Soljes, kamu tahu. Mengapa aku tidak berbagi berita? Tanah yang dipinjamkan akan dikembalikan ke Delunio setelah tentara kita memulihkannya. Nafas Zenovia tercekat di tenggorokannya. Di sebelahnya, Wayne mengangguk mengerti. Delunio mendapat untung dari pertarungan antara Soljes, sumber agresi selama bertahun-tahun, dan Natra, ancaman yang akan datang. Kedua negara akan saling menghancurkan tanpa intervensi apapun. Dan keluar dengan wilayah Marden akan menjadi kemenangan akhir bagi Delunio. Kamu persis seperti Raja Gruyere. Kamu anak liar, Sirgis terdiam. Tapi Putri Tolceila benar. Soljes akan mendapatkan tanah kami untuk kami. Apakah kamu mengerti mengapa tidak perlu berdiskusi? Zenovia menggertakkan giginya. Ikatan antara Delunio dan Soljes kuat. Dia tidak bisa memata-matai kelemahan apapun di antara mereka, tetapi dia harus memisahkannya. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 160 entah bagaimana. Jika dia tidak bisa menemukan sesuatu, nasib Natra dan Marden akan menjadi kesalahannya. Putri Tolceila, kata Wayne, tiba-tiba berbicara. Ini tentang pertanyaanmu sebelumnya. Aku tidak berpikir Lady Zenovia tidak kompeten. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 161 ya. Dari semua hal untuk dikatakan, ini adalah pengawasan besar di pihaknya. Aku tahu secara langsung. Wayne tersenyum. Aku tahu dia tipe orang yang akan terus bangkit bahkan saat dia terjatuh. Zenovia tidak bisa langsung mengetahui apakah dia mendorong atau mengejeknya karena menjadi putus asa. Terlepas dari itu memicu sesuatu di dalam hatinya saat itu akan menyerah. Aku menerimanya. Dia menerima bahwa dia menghadapi kegagalan demi kegagalan. Namun, Wayne benar, dia telah menyerang balik pengikut pengkhianat, negara musuh yang menghancurkan tanah airnya, dan bahkan Wayne, yang mencoba menggunakannya untuk segala sesuatu yang berharga. Itulah mengapa dia memilikinya. Dia bisa melawan pria menjijikkan ini. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Zenovia memulai saat dia mengatur napas dan mengalihkan otaknya ke kecepatan tinggi. Namun, Sir Sirgis, bisakah kamu melakukannya? Apakah kamu mempertanyakan apakah Soljes akan mampu merebut kembali tanah itu? Tolceila terkikik. Natra mengalahkan pasukan kita. Kamu tidak bisa serius. Atau kamu benar-benar bodoh. Dia menoleh ke Sirgis. Kamu lebih mengenal Soljes daripada keduanya di sini. Bagaimana menurut kamu? Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 162. Aku akan menyatakan itu tidak mungkin. Soljes tidak akan pernah kalah. Sirgis dengan enggan memihaknya. Mengingat sejarah berbatu bangsa mereka, itu tidak bisa dihindari. Zenovia mengharapkan ini. Persis.
Pasukan Soldiers sangat kuat. Itu sepertinya akan mengalahkan Natra dengan mudah. Tapi bukankah kemenangan akan membuatmu terhenti? Apa? Tolceila tersentak. Aku mengatakan ada kemungkinan pasukan Soldiers tidak akan menghadapi bahaya dan mendapatkan lebih banyak kekuasaan. Mata Sirgis menyipit. Putri muda itu tampak terkejut. Meskipun dia akan menyambut penghancuran kedua negara, Sirgis tidak berpikir itu realistis. Tetapi bagaimana jika situasinya menjadi jauh lebih unik dari yang dia harapkan? Akan buruk bagi kita jika Soldiers menghancurkan Natra dan memperluas perbatasan mereka. Setiap saran bahwa Natra dapat menggulingkan Soldiers dapat segera ditolak, tetapi mereka tidak dapat menyangkal kemungkinan bahwa Soldiers akan menang telak. Ini layak dipertimbangkan. Sirgis mengangguk tegas. Ejekan di wajahnya sudah hilang. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 163 di sebelahnya, Tolceila memikirkannya dengan serius untuk beberapa saat sebelum sambil bercanda mengangkat bahunya. Betapa menyedihkan. Kau terdengar seperti menyiratkan bahwa kita akan membuang kesetiaan kita begitu kita mengalahkan Natra. Apakah aku salah? Zenovia membalas. Tolceila mengambil tindakan langsung. Kami menghargai loyalitas. Aku tidak akan berdiri untuk tuduhan palsu pengkhianatan. Dia berteriak. Selain itu, bahkan jika Natra berhasil melenyapkan Soldiers, bukankah kamu akan menyerang Delunio selanjutnya? Tuduhan palsu. Bicaralah sendiri. Jika kita bisa menyelesaikan perbedaan kita, Natra siap untuk menjalin aliansi dengan Delunio. Itu adalah pertarungan verbal antara Zenovia dan Tolceila. Sirgis mengawasi. Argumen yang bagus, tapi Soldiers sudah berjanji untuk mengembalikan tanah kami. Ini kuncinya. Itu dia, pikir Zenovia. Dia mengerti ini dengan baik. Itulah mengapa dia hanya punya satu hal lagi untuk dikatakan. Kami akan menyerahkan 2 kali luas tanah aslinya. Apa itu tadi? Mata Tolceila membelalak. Sirgis menatapnya dengan penuh minat. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Tentu saja tidak. Zenovia menggonggong tanpa suara tapi mengangguk dengan tenang. Dia akan menyerahkan wilayah yang tidak pernah dia inginkan untuk dilepaskan. Itu adalah langkah mundur yang besar. Itu akan merugikan Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 164 ekonomi dan kekuatan militer mereka. Dia akan kehilangan popularitas di antara orang-orangnya, dan itu akan merugikan posisi Natra. Tapi, terlepas dari itu semua, aku ingin mengambil pembenaran moral mereka untuk melawan dan menghentikan invasi. Itulah prioritasnya, bahkan jika itu berarti aku membayar harganya. Dia sangat stres, dia pikir jantungnya mungkin berhenti berdetak. Sebenarnya, itu akan memberinya kelonggaran, tapi dia tidak ingin itu terjadi. Dia harus menanggung beban keputusannya. Kalau begitu, ini adalah cerita yang berbeda. Sir Sirgis, apakah kamu berpaling dari aliansi kami? Aku tidak akan. Namun, bukan tempat kamu untuk memutuskan apakah kami berdamai atau tidak. Dia terdengar siap meninggalkannya. Mata Tolceila menyipit karena kesal. Dasar tikus kecil, ini sampai ke kepalamu. Aku perlu menunda negosiasi mereka untuk memberi waktu bagi ayahku untuk menghancurkan pasukan mereka. Roda gigi di benaknya berputar. Zenovia merasa percaya diri, sedikit. Tangannya mengepal di bawah meja. Baiklah, aku menang. Sirgis diam-diam mengkonfirmasi pada dirinya sendiri. Dia mengira Zenovia akan melepaskan tanahnya demi perdamaian, dan Tolceila akan mencoba ikut campur. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 165 anak-anak hari ini. Tidak ada pandangan ke depan, aku beritahu kamu. Satu-satunya perhatian Sirgis adalah melindungi negaranya dari Soldiers dan Natra. Setelah Marden menjadi negara bawahan, dia memperkirakan Soldiers dan Natra akan bekerja sama. Dia punya firasat mereka akan memfokuskan serangan mereka pada Delunio, yang mendorongnya untuk menemukan jalan keluar. Rencana awalnya adalah membentuk aliansi dengan Natra melawan Soldiers, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk menolak gagasan ini. Bahkan jika mereka mencoba untuk bekerja sama, dia tidak akan pernah bisa melihat mereka menang melawan Soldiers. Lagi pula, dia pada dasarnya trauma dengan kerajaan Gruyere di masa lalu. Bahkan jika mereka menang, kerusakannya akan sangat besar.
Dia tidak peduli dengan kematian ratusan ribu tentara dari Natra, tetapi orang-orangnya sendiri tidak bisa dimaafkan. Dia tidak akan pernah membiarkan mereka mati dalam perang yang tidak berarti. Karena alasan ini, Sirgis memilih untuk mengabaikan tugas resminya untuk menjalin aliansi dengan Soldiers. Aku menyadari sifat Raja Gruyere. Dia berencana untuk melawan putra mahkota selama ini. Itulah mengapa Sirgis diam-diam bernegosiasi dengan Raja. Jika Gruyere ingin bertarung dengan Natra, Perdana Menteri akan memberikan dasar moral untuk berperang. Sebagai gantinya, Soldiers akan mengambil bagian dari wilayah Marden dan mengembalikannya ke Delunio. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 166 akhirnya, mereka mencapai kesepakatan. Perang telah pecah antara Soldiers dan Natra. Sepertinya kedua negara akan saling menghancurkan. Tapi ini tidak benar, tentu saja. Sirgis yakin Soldiers akan menang. Menurutnya, kehancuran yang disinkronkan adalah hal yang mustahil. Orang lain tidak akan bisa mengikuti logikanya. Lagi pula, bukankah itu hanya akan memberi Soldiers lebih banyak kekuatan? Aliansi akan gagal seiring waktu. Bahkan jika Natra memotongnya sesuai ukuran, Soldiers akan tumbuh cukup besar untuk memperlihatkan taringnya di Delunio. Teori mereka benar. Tentang itu, Sirgis yakin, itulah mengapa dia punya rencana lain. Saat kita mendapatkan kembali tanah kita, aku akan menyumbangkannya ke Levetia. Kerajaan Marden telah jatuh ke tangan Kafarin pada tahun sebelumnya. Tidak salah lagi, itu adalah langkah kotor. Meski begitu, mereka tidak mendapat kritik dari negara asing. Mengapa? Karena raja adalah elit suci. Di barat, ini berfungsi sebagai pengampunan. Bahkan jika Soldiers menyerang kita, tidak ada yang akan datang membantu kita, sama seperti kita tidak terburu-buru ke sisi Marden. Tapi itu semua akan berubah jika kita memiliki elit suci. Jika Delunio bisa mendapatkan satu, bahkan Raja Gruyere tidak akan bisa menyerang dengan mudah. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 167 Aku akan memperpanjang pertemuan ini untuk mengganggu Soldiers. Itu hanya akan memicu permusuhan Natra. Semua mata akan tertuju pada kita sebagai tiga negara yang berperang. Dan di tengah-tengahnya, aku bisa meletakkan dasar untuk menyumbangkan tanah ini, dan menjadi elit suci. Prasyarat untuk menjadi seorang imam adalah sewenang-wenang, pengalaman sebagai seorang imam, kontribusi untuk perjuangan Levetia, berasal dari garis keturunan pendiri atau murid utamanya, antara lain. Tugas sebenarnya adalah mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota lainnya. Itu hampir membatalkan semua kondisi lainnya. Kontribusi besar akan memberinya dukungan. Orang biasa menjadi elit suci. Aku akan berada di sana bersama orang-orang seperti Raja Gruyere. Itulah mimpinya, manis dan menggoda. Dia akan menjadi elit suci, seseorang yang bisa membimbing bangsa tercinta ke depan. Orang mungkin berkata tidak ada kemuliaan yang lebih besar yang dapat ditemukan di dunia ini. Kami tidak membutuhkan tanah baru. Wilayah kami memiliki sejarah yang panjang dan bertingkat. Orang-orang kami baik dan saleh. Kami memiliki budaya yang kaya. Delunio sudah sempurna. Jika aku menjadi salah satu dari sedikit yang suci, itu hanya akan memperkuat kesempurnaannya. Visi itu akan menjadi kenyataan. Sekarang setelah dia sampai sejauh ini, rencananya tidak dapat dihentikan. Kecuali Sirgis telah lupa, bahwa ada monster lain di ruangan itu. Wayne Salema Arbales. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 168 Sepertinya kita telah mencapai kesepakatan, kata Wayne tiba-tiba, memecah keheningan. Ini membuat Perdana Menteri tersadar. Pangeran Wayne, apa kau tidak punya keberatan menyerahkan sebagian dari Marden? Zenovia adalah penguasa wilayah, tapi Wayne adalah atasannya. Mereka akan mendapat masalah jika dia menolak, tapi itu keputusan Lady Zenovia. Aku tidak memiliki apa-apa untuk ditambahkan. Dia memberikan persetujuannya. Dia pasti menyadari itu akan membuatnya dirugikan, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan apa-apa. Jika kamu berkata begitu, kalau begitu, ya, Wayne setuju dengan anggukan. Mengapa kita tidak langsung ke diskusi yang sebenarnya? Apa? Mereka menolaknya, kecuali Zenovia. Tidak ada yang tahu apa yang dia bicarakan. Mereka baru saja menyelesaikan masalah antara Natra dan Delunio.
Pangeran Wayne, apa yang kamu maksud dengan diskusi sebenarnya? Sirgis tidak bisa menahan diri. Wayne tersenyum padanya, ayo kita bunuh Gruyere bersama-sama. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country. Rue Novel, 169 Gruyere memandang terhenti, tampak bosan. Pertahanan Natra sangat kuat. Mereka tidak bergerak sama sekali. Yang membuat kami kesulitan. Gruyere menghela nafas pada salah satu bawahannya. Aku bilang ini saatnya aku bergerak, kamu tidak bisa. Apakah kamu lupa serangan mendadak mereka? Persis. Mereka bisa saja membuat jebakan pada saat ini, menunggu kita untuk menerobos masuk. Kita harus melanjutkan dengan hati-hati. Gruyere dibuat bingung oleh paduan suara protes. Jenderal musuh Ragnum dan Borgen telah memimpin serangan mendadak yang menargetkannya. Namun, seseorang dapat melihat dari keseluruhan kesehatannya bahwa mereka telah gagal. Kehebatan militer Gruyere telah memungkinkannya selamat dari serangan itu. Prajuritnya bergegas membantunya, memaksa jenderal musuh mundur. Meskipun dia telah memerintahkan anak buahnya untuk memburu mereka, para jenderal telah menyelinap pergi karena para prajurit mencemaskan kesejahteraannya. Tentara telah memperketat formasi mereka di sekitarnya, yang berarti serangan ofensif mereka kurang. Ini mencegah mereka menerobos pasukan musuh. Beberapa hari telah berlalu sejak mereka menemui jalan buntu. Serangan mendadak itu membuat aku bersemangat, tetapi aku tidak pernah berpikir itu akan membuat aku terkurung dalam. Gruyere menatap ke langit. Malam sudah tiba, matahari akan segera terbenam dan memudar menjadi malam, sehingga mustahil untuk terlibat dalam pertempuran apapun. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country. Rue Novel, 170 bukan masalah besar. Semua laki-laki aku menjadi tidak sabar. Jika besok terasa membosankan, aku akan mengalahkan Natra dengan beban seluruh pasukan aku. Dia akan memerintahkan para jenderalnya untuk menarik kembali pasukan mereka. Di bawah tatapannya, Gruyere menyaksikan pasukan musuh bergerak. Aku tidak mengerti, kata Sirgis kepada Wayne dengan suara serius. Membunuh Raja Gruyere, mengapa aku setuju untuk melakukan itu? Perdana Menteri pasti tidak ingin menimbulkan perselisihan, karena penolakannya sopan. Jika dia menerima lamaran bodoh Wayne, hal itu mengancam akan merusak kesepakatan mereka. Wayne memberinya senyuman menggoda, terlihat riang. Mengapa? Apakah kamu tidak ingin membunuh raja? Kamu tolol. Aku akan melakukannya sejak lama jika aku bisa melakukannya. Sirgis berteriak di dalam. Jika diberi kesempatan, dia akan membunuh Gruyere dalam sekejap. Sejak Sirgis menjadi Perdana Menteri, dia tidak bisa menghitung berapa kali raja membuatnya sedih. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country. Rue Novel, 171 Meski begitu, itu mustahil. Gruyere lebih kuat dari pria pada umumnya. Di medan perang, hanya menyebut namanya saja membuat perwira dan prajurit Delunio gemetar. Tolong berhenti bercanda. Jika kamu menolak untuk melepaskannya, aku tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kembali perjanjian kita. Nada suaranya menjadi kasar. Setengahnya adalah pertunjukan dan setengahnya lagi dari hati. Pengalamannya sebagai Perdana Menteri memberitahu dia bahwa percakapan ini bisa berbahaya jika dibiarkan terus-menerus. Aku yakin Nona Zenobia menyebutkan ini sebelumnya, tapi, Wayne memulai, tiba-tiba mengubah topik. Aku khawatir tentang kemenangan Soldiers dengan telak. Jika itu terjadi, kehidupan sipil akan dilibatkan. Sebagai pangeran, itu akan menghancurkan hatiku. Sirgis hanya bisa merasa bingung. Ada apa dengan anak laki-laki ini? Apa yang dia coba katakan? Dia tidak bisa membacanya. Apakah dia memajukan percakapan dengan memikirkan hal lain? Sirgis melirik Zenobia dan melihat ekspresi cemas di wajahnya. Dia sepertinya tahu apa yang dia maksud. Namun, dia tidak bisa menebak hanya dari ekspresinya. Tidak heran mereka menyebutmu penguasa yang baik hati, Pangeran Wayne. Sirgis harus mencoba mencari tahu sendiri. Dia pergi. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country. Rue Novel, 172 orang-orang kamu adalah prioritas kamu. Aku mengerti. Meskipun aku tidak bisa datang bersama kamu untuk membentuk front bersama melawan Soldiers, aku akan bersedia menerima mereka yang mencari perlindungan. Bagaimana dengan itu?
Sirgis menunggu jawabannya. Kesepakatan sebelumnya akan membuat Delunio sebagai satu-satunya pemenang. Wayne berusaha membuatnya membayar harganya, meski kecil. Jika dia setuju dengan ini, kami akan baik-baik saja. Tapi jika dia keluar dengan kejutan lagi, ada kemungkinan besar mereka harus mempertimbangkan kembali kesepakatan mereka. Wayne mengangguk. Itu akan sangat membantu. Orang-orang aku akan lega. Apakah kamu yakin aku tahu Delunio tidak terlalu ramah kepada orang luar? Aku akui kami memiliki sikap konservatif untuk melindungi budaya kami. Namun, kami cukup terbuka untuk menerima mereka yang terlantar akibat perang. Sirgis sepertinya menebak dengan benar, Wayne ingin kedua belah pihak membayar harganya. Perdana Menteri menghela nafas lega. Baiklah, kata pangeran, aku pasti akan mengirim mereka ke tempatmu, 800.000 tepatnya. Penglihatan Sirgis menjadi putih. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 173.800.000. Tolceila memikirkan angka itu dalam benaknya. 800.000, itu sekitar populasi mereka saat ini, termasuk Marden. Dia bisa melihat melalui rencananya. Wayne bersikeras agar Delunio menguasai seluruh kerajaannya. Apa yang kamu katakan? Tolceila berseru. Menerima seluruh populasimu. Itu tidak mungkin. Kenapa kamu bahkan menyarankan itu? Mengapa? Kamu tahu, Putri Tolceila. Wayne tersenyum. Natra di ambang kehancuran. Bukankah tugas aku untuk mempertimbangkan keamanan warga? Apa? Di ambang kehancuran. Wayne mengangguk secara dramatis. Tentara musuh sangat kuat. Kamu benar tentang itu. Aku yakin kami akan dikalahkan dan mereka akan mendekati ibu kota dengan mudah. Itulah mengapa aku ingin menemukan tempat bagi orang-orang aku untuk melarikan diri sebelumnya. Bukankah itu alasan yang normal? Tolceila kehilangan kata-kata. Itu memang masuk akal, tapi dia tidak memahaminya. Bagaimana dia bisa memahami sesuatu yang akan menghancurkan negara mereka sendiri? Itu, Reposter, Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 174 jangan konyol. Sirgis berseru di sebelah Tolceila saat dia gemetar. Beberapa ratus atau 1000 adalah satu hal, tetapi 800.000. Tidak mungkin kita bisa menampung mereka. Aku setuju, jawab Wayne dengan anggukan. Tapi kami tetap akan mengirimkannya. Neng, sial, apakah kamu sudah gila? Kemarahan mengubah wajahnya menjadi berbagai macam warna. Kami akan menggunakan kekuatan militer untuk menahan mereka. Kami tidak akan menunjukkan belas kasihan atau belas kasihan. Ribuan warga sipil akan mati tanpa pernah memasuki perbatasan kita. Itukah yang kamu inginkan? Sirgis tidak menggertak. Jika itu terjadi, dia akan memastikan untuk melihatnya. Perdana Menteri melihat orang asing sebagai debu. Penduduk Delunio adalah satu-satunya harta yang nyata. Namun, Wayne tetap teguh. Mempertahankan dirimu dengan kekuatan. Apakah pasukanmu mampu melakukan itu? Apa? Matanya membelalak. Dia bisa secara naluriah mengatakan Wayne tidak mengatakan apapun yang terlintas di kepalanya. Tapi apa yang bisa menghalangi fungsi militer? Saat Sirgis dengan marah membalikkannya dalam pikirannya, Wayne menyeringai padanya. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 175 tidakkah menurutmu kuning menonjol? Semua orang di ruangan itu membeku mendengar pernyataan acak ini. Kuning, sesuatu sedang menarik-narik Sirgis. Kenangan baju kuning membanjiri pikirannya. Dia mempertanyakan mengapa dia mengingat ini sekarang, dan, sial, dia menemukan jawaban yang mungkin. Itukah alasanmu memilih warna mencolok itu? Untuk menggerakkan masa muda kita dan memicu pemberontakan internal. Ini mengejutkan Tolceila. Aku ingat melihat beberapa anak berbaju kuning dalam perjalanan ke sini. Mengapa hal itu menabur benih pemberontakan? Wayne melirik Tolceila saat dia muncul dalam keadaan kosong. Dari semua warna, merah, biru, hitam, putih, baju kuning ada di bagian bawah tong. Warnanya terlalu cerah untuk dipadukan dengan pakaian. Bahkan, itu membuat kamu menonjol seperti jempol yang sakit. Produk-produk yang dibuat di Natra sangat populer di Delunio. Pakaian kuning sedang dipamerkan di mana-mana. Visibilitas tinggi membantu tren tumbuh. Dengan memakai warna yang sama, itu menumbuhkan rasa persatuan, sebagai sebuah kelompok. Ah,
Tolcheila terkesiap. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right? Let us sell the country. Rue Novel, 176. Bagaimana jika mereka memiliki tujuan kolektif? Suka menolak budaya konservasi misalnya, atau menentang agama yang represif, atau mencela bangsawan, yang suka mendapatkan konsesi. Bagaimana jika bersatu sebagai sebuah kelompok memicu kemarahan dan ketidakpuasan, dan kaum muda menyadari bahwa mereka perlu membersihkan hal-hal ini dari kehidupan mereka? Pemuda adalah penyebab keresahan. Pakaian kuning telah berubah menjadi simbol mereka, dan mereka mulai berkumpul di bawahnya seperti nyala api. Itu adalah situasi yang tak terlukiskan. Tolcheila menggigil mendengar konsep ini. Imajinasi sangat mengesankan. Dia tidak putus asa. Rata-rata orang akan menemukan diri mereka di atas kepala mereka. Dan Sirgis bukan orang biasa. Jangan berani-berani meremehkanku, Wayne Salema Arbales. Dia membenturkan tinjunya ke meja. Meskipun dia menerima bahwa tanpa disadari dia telah terikat ke dalam strategi licik ini, dia tidak akan melipat kartunya di sini. Jadi bagaimana jika sekelompok anak memberontak? Ini hanya fase. Tentara kita akan mengendalikan mereka dalam sekejap dan, Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right? Let us sell the country. Rue Novel, 177. Pewarna kuning sulit didapat, sela Wayne. Lagi pula, tidak banyak permintaan untuk itu. Sulit didapat, bahkan dari kekaisaran. Dan itu memiliki satu sifat kecil yang mengganggu. Dia menarik napas. Itu terbuat dari bunga beracun. Permisi. Pikiran Sirgis terhenti. Apa yang baru saja dia katakan? Racunnya sangat kuat, meski hasil warnanya halus. Awalnya dimaksudkan untuk barang-barang yang sangat kecil, bukan pakaian. Saat dipakai, itu perlahan melemahkan tubuh dan akhirnya menyebabkan kematian. Tunggu, itu tidak mungkin ada sesuatu yang nyaman. Laporan tentang orang yang menjadi sakit, apakah kamu tidak mendengar laporannya? Sirgis tampak terkejut. Dia mengingat kembali laporan dari bawahannya beberapa hari sebelumnya. Fenomena itu ada di antara mereka. Maaf, Sirgis. Mengobarkan pemberontakan hanyalah langkah pertama. Wayne memandang Perdana Menteri dan menyeringai. Rencanaku adalah untuk menghancurkan masa mudamu setelah kamu melelahkan dirimu dari menekan pemberontakan. Sial, kamu, izinkan aku memandu kamu melewatinya. Pasukan kamu akan dimobilisasi untuk menghentikan pemberontakan, tetapi pemuda akan Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right? Let us sell the country. Rue Novel, 178. Melakukan perlawanan yang sulit. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengaturnya seperti itu. Begitu penindasan dimulai dan jumlah tubuh meningkat, orang-orang muda akan turun seperti lalat. Akan ada desas-desus bahwa itu adalah kutukan atau epidemi, dan bahkan militer akan kehilangan kendali atas subjeknya. Mereka akan berlomba untuk melarikan diri dari negara itu. Wayne melanjutkan, saat itulah 800.000 rakyatku akan maju padamu. Tentara tidak akan punya cara untuk menghentikan mereka. Orang-orang akan mulai membangun desa dulu, lalu kota, dan terakhir kota. Mereka akan mencoba menciptakan kehidupan baru untuk diri mereka sendiri. Peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan kekurangan pangan dan menyebabkan kota-kota mengalami stagnasi. Budayanya akan menjadi hampir tidak dapat dikenali, dan orang-orang Delunio yang miskin akan mencoba menolak subjek aku. Tentu, kami akan melawan, menyebabkan perselisihan pecah dan merusak ketertiban umum. Negara-negara sekitarnya akan turun tangan dengan dalih membantu para pengungsi, yang telah diperlakukan tidak adil. Tanpa pasukannya sendiri, Delunio akan segera diserang oleh negara asing. Wayne menyeringai bermasalah. Oh sayang, sepertinya kerajaanmu akan runtuh. Dia monster, Zenovia berpikir saat Wayne memberitahunya tentang rencananya sehari sebelumnya. Pertama, kami akan mengikuti rencanamu untuk menyerahkan wilayah itu. Jika kita bisa mencapai kesepakatan, tidak apa-apa. Setelah kita membentuk aliansi nyata dengan Gruyere dan menggunakan rencanaku Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right? Let us sell the country. Rue Novel, 179 untuk membuat Delunio menghancurkan dirinya sendiri dari dalam keluar, Soljes dan Natra akan mengambil alih. Wayne melanjutkan, Sirgis mungkin akan berpura-pura mengikuti rencana kita untuk mengulur waktu.
Kalau begitu, aku akan dengan sengaja mengungkapkan rencanaku padanya, menyandera Delunio sendiri, dan menggunakan kedua negara kita untuk menaklukkan Soljes. Titik-titik. Bagaimanapun, Natra akan menjadi yang teratas. Zenovia menggigil. Dia pada dasarnya mengatakan mereka akan mengancam Delunio, dengan menggunakan kerajaan Wayne sendiri sebagai alat untuk mencapai tujuan jika itu berarti menghancurkan negara tercinta Sirgis. Itu tidak normal. Bagaimana bangsawan bisa mendapatkan ide ini? Tidak, Pangeran Wayne adalah satu-satunya yang bisa mengarang rencana ini. Bangsawan menganggap diri mereka istimewa, hanya karena mereka mulia. Karena mereka terlahir spesial dan membawa darah spesial. Karena wajar saja mereka berpikir seperti ini. Namun, Wayne berbeda. Di benua ini, dia pasti satu-satunya yang menyebut warganya sebagai kaki tangan dan melecehkan garis keturunannya. Hanya dia yang bisa menemukan ide seperti itu, bahkan jika itu berarti menggadaikan leluhur dan tanah airnya. Ki berhenti, menarik kakiku. Pekik Sirgis, meregangkan pita suaranya. Apa sih yang kamu lakukan? Tanda seru. Apakah kamu pikir aku akan tahan dengan ini? Kamu keparat. Bagaimana kamu bisa melakukan ini sebagai pangeran? Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country. Gue Novel, 180 Wayne telah melakukan pendekatan ini dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Sirgis tidak bisa membungkus kepalanya dengan itu. Omelannya ada di mana-mana. Aku tahu. Aku akan memerintahkan orang-orang untuk segera berhenti memakai pakaian mudan. Hahaha, Sirgis. Apakah kamu pikir aku akan menjelaskan hal ini kepada kamu jika aku pikir kamu bisa menghentikannya? Sirgis gemetar. Siapapun bisa melihat dia di ambang kehancuran. Tolceila melangkah masuk. Tenangkan dirimu, Sirgis. Kamu tidak boleh tertipu oleh tipuannya. Itu semua hipotetis. Senyumannya menunjukkan keprihatinan, saat dia memelototinya. Aku belum pernah mendengar pewarna seperti itu. Bahkan jika orang jatuh sakit, itu bisa jadi kebetulan. Tatap mataku, Putri Tolceila. Apakah aku terlihat seperti sedang berbohong? Jelas. Aduh, itu tidak baik. Wayne mengangkat bahu. Tapi dia tidak salah. Seperti yang dikatakan sang putri, tidak ada pewarna seperti itu. Bahkan jika itu memang ada, tidak mungkin mereka menanam tanaman berbahaya dalam jumlah besar. Segala sesuatu tentang racun itu hanya gertakan. Peningkatan penyakit bukanlah kebetulan. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country. Gue Novel, 181 dengan mendandani diri mereka sendiri dengan pakaian jelek kami, mereka pada dasarnya hampir tidak mengenakan apa-apa saat musim berganti. Tentu saja mereka akan sakit. Industri inferior Natra bukanlah hal baru, tapi hanya warganya yang mengetahuinya. Sirgis dan Tolceila tidak lebih bijaksana. Either way, Wayne telah mendorong pasak melalui hatinya. Siapapun bisa melihat Sirgis panik. Tolceila masih bisa mengungkapkan kecurigaannya, tetapi Perdana Menteri hampir saja menyerah. Tuan Putri mengerti bahwa memperdebatkan apakah pewarna itu beracun tidak akan membantu Sirgis bangkit kembali. Dia mendekatinya dari sudut yang berbeda. Kamu hampir menangkapku, Pangeran Wayne. Jika aku tidak ada hubungannya dengan masalah ini, aku akan mencium bibir kamu. Katakanlah kamu berhasil menimbulkan keresahan di Delunio. Apakah layak membawa 800.000 orang ke sini? Itu terdengar sembrono. Itu akan mencakup wanita, anak-anak, orang tua, orang sakit, mereka yang sangat ingin pergi ke barat. Mereka yang ingin mempertahankan koneksi mereka ke kekaisaran. Tampaknya mustahil untuk memimpin mereka sebagai kolektif, tapi bukankah aku melakukannya dengan 30.000 orang? Duri mereka menggigil. Benar, Pangeran Wayne pernah melakukan ini sebelumnya. Dia berhasil memobilisasi warga Mealtars. Tentu saja, jumlahnya bukan 800.000. Sulit untuk mengatakan apakah keahliannya akan ditransfer ke kerumunan yang lebih besar. Namun, bahkan dengan selisih koma desimal seluruhnya, dia telah Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country. Gue Novel, 182 berhasil memobilisasi 30.000 orang, yang merupakan prestasi yang mengesankan dengan sendirinya. Kalau begitu, aku tahu. Aku akan mengambil kepalamu. Sirgis berteriak sambil mengepalkan pinggangnya. Kamu telah salah paham terhadap aku. Valanya adalah orang yang melakukannya.
Aku hanya mendukungnya. Aku sudah memberinya instruksi terperinci untuk memobilisasi jika aku mati di sini, jadi, apa yang akan kamu lakukan? Sirgis menundukkan kepalanya tanpa daya, menjaga tinjunya tetap di udara. Aku harus menghentikan ayahku menyerang. Tolceila bersikeras. Strategimu hanya akan bekerja jika kita bermusuhan. Tanpa ancaman nyata, rakyat kamu tidak akan angkat tangan, bahkan jika kamu bersikeras sebagai pangeran dan putri. Ini akan memberi kita waktu untuk membuat strategi baru dengan Delunio. Maaf. Seorang petugas berlari melewati pintu. Apa-apaan ini? Tidak bisakah kamu mengatakan kami sedang sibuk? Tolceila melampiaskan kekesalannya padanya. Tapi aku punya pesan penting untuk Sir Sirgis, Perdana Menteri mendongak. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 183 sudah keluarkan. Jika ternyata bukan apa-apa, aku akan menendangmu keluar. Ya, dia tidak yakin mengapa seorang putri asing menegurnya. Kami menerima berita tentang pertarungan antara Natra dan Soljes. Isinya adalah, melapor masuk. Pasukan Natra telah meninggalkan posnya dan mundur. Sudah dipastikan mereka menuju ke benteng di pegunungan. Sepertinya kolom terbang telah menyatukannya. Kalau terus begini, kami yakin kedua pasukan itu akan bertemu. Lapor Pramuka. Para komandan yang dipimpin oleh Gruyere mengerang serempak. Mereka menangkap kita, kurasa serangan mendadak itu hanya untuk mengulur waktu. Aku pikir mereka berharap mendapatkan kepala yang mulia jika ada kesempatan. Tapi mereka selalu punya rencana cadangan. Beberapa hari yang lalu, pasukan Gruyere telah meningkatkan pertahanan mereka setelah menerima laporan bahwa musuh mereka bergerak saat matahari terbenam. Dengan visibilitas yang buruk, pertempuran malam hari berarti tembakan persahabatan. Setelah disergap, para pemimpin puncak pasukannya secara alami waspada terhadap serangan malam. Mereka memilih untuk membangun tembok yang tidak bisa ditembus dengan raja sebagai pusatnya. Saat hari baru tiba, pasukan itu disambut dengan pemandangan yang menakjubkan. Kamp musuh benar-benar kosong. Mereka buru-buru mengintai keempat penjuru, ketika mereka menerima berita dari laporan saksi mata. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 184 pasukan mereka yang terdiri dari 8.000 orang tidak menderita penyebab utama, berhasil menahan Soljes selama berhari-hari sebelum meninggalkan kamp mereka pada malam hari. Sepertinya mereka sedang mengejek kewaspadaan berlebihan mereka. Mereka melarikan diri ke benteng yang diam-diam mereka dirikan di belakang mereka. Mereka hanya mengulur waktu. Memang, tidak ada korban jiwa besar di pihak kami juga. Bahkan jika mereka mengunci diri, jalan mereka masih panjang sebelum mereka dapat berharap untuk menyamai orang-orang kita. Kami tidak bisa ceroboh, tapi tidak ada yang perlu ditakuti. Memutar buntut pada jam ke-11. Dan mereka menyebut diri mereka tentara. Mereka memilih jalan yang menerima kritik dari masyarakat. Benar-benar memalukan. Mereka tidak menggertak. Soljes masih berada di atas angin, meskipun Natra telah menipu mereka. Para jenderal mengetahui hal ini, jadi semangat juang tetap tinggi, semua kecuali Gruyere. Ekspresinya tegas. Ada yang tidak beres, musuh sedang mengulur waktu. Memang terlihat seperti itu. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasa seperti kehilangan sesuatu. Dia bisa merasakan sensasi yang tak terlukiskan menetap di ususnya. Tapi ini bagian yang menyenangkan. Gruyere tersenyum. Sensasi sebenarnya bukan dalam perburuan sepihak, tetapi serbuan mempertaruhkan hidup kamu di medan perang. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 185 jantungnya mulai berdebar kencang. Dia bisa merasakan sesuatu terbakar di dalam dirinya. Beritahu semua kekuatan, kami mengejar mangsa kami yang melarikan diri. Iya, para petugas menanggapi serempak, Jenderal Hagal. Hagal telah memerintahkan benteng untuk dibangun. Dia berbalik. Raklum dan Borgen berdiri di belakangnya dengan menunggang kuda. Sepertinya kamu melakukannya dengan baik. Aku senang kita bisa bertemu lagi. Aku minta maaf atas masalah ini. Aku kembalikan komando penuh tentara kepada kamu, Jenderal, jawab Raklum. Ya, jadi beritahu aku. Bagaimana Raja Gruyere di medan perang? Di luar ekspektasi kami. Dia bahkan mampu menangkis anak panah aku.
Borgen mengangkat bahu. Rencana serangan mendadak berhasil, meskipun aku malu untuk melaporkan bahwa aku tidak bisa membunuhnya. Ragnum mengalami frustrasi yang terpendam. Hagal mengangguk. Begitulah adanya. Hampir tidak mungkin untuk mengalahkan pertandingan besar dalam satu kesempatan. Aku tidak akan Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right? Let us sell the country. Rue Novel 186 memberitahumu untuk mengatasinya, tapi pertarungan kita berikutnya akan segera berakhir. Terjebak di masa lalu akan menumpulkan pedangmu. Baik, lagi pula, semuanya masih berjalan sesuai rencana. Musuh mengira kita mundur untuk mengulur waktu, kata Hagal. Borgen melihat pasukan Soldiers yang menuju ke arah mereka. Apakah menurutmu orang-orang itu telah menyadari tujuan sebenarnya dari pangeran? Sama sekali tidak, jawab Hagal, mengingat bagaimana Wayne telah memberikan perintahnya. Tidak ada jalan. Ide-idenya terlalu jauh dari setiap prajurit yang mengharapkan kemenangan. Suara Hagal sepertinya menampung ketakutan dan kekaguman. Siapa lagi yang akan mempertimbangkan mundurnya pasukan mereka sendiri ke dalam jadwal diplomasi? Tentara bentrok, dan Natra berbalik. Saat mereka mendengarkan laporan pejabat itu, pemenangnya, Tolceila, menelan ludah. Sekutunya, Sirgis, mengerang. Wow, pasukan kamu tidak pernah mengecewakan aku. Sangat kuat. Yang kalah, Wayne, tampaknya lebih percaya diri daripada siapapun dan tersenyum. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right? Let us sell the country. Rue Novel 187. Kalau terus begini, Soldiers akan segera turun ke ibu kota. Oh tidak, Putri Tolceila, katanya. Sepertinya kita sudah kehabisan waktu untuk bicara. Tunggu, tolong beri aku rincian mundur pasukan kamu. Aku sangat menyesal. Kami belum tahu banyak, tapi pasukan kamu sedang mengejar. Tolceila mengertakkan gigi. Sulit untuk mendapatkan detail yang tepat dari garis depan. Butuh waktu sampai berita mengalir masuk, dan orang-orang di lapangan ingin melaporkan kabar baik sebanyak mungkin. Kami belum mundur. Kami baru saja mundur setelah perkelahian kecil. Tapi aku tahu mereka akan menyampaikannya seperti itu di laporan awal. Semuanya berjalan sesuai dengan perhitungannya, yang telah dia selesaikan sebelum menuju Delunio. Wayne memperhitungkan semuanya, tingkat kemajuan pasukan masing-masing, tanggal, waktu, dan lokasi medan perang yang mereka proyeksikan, jaraknya ke ibu kota Delunio, kecepatan kuda, rencana perjalanan diplomatik mereka. Tidak ada yang dia lewatkan. Dia bahkan merencanakan laporan awal akan tiba hari itu. Aku tidak berpikir waktunya akan begitu sempurna. Bagaimanapun, Sirgis telah terpojok. Jika Wayne akan menanyainya, inilah saatnya untuk melakukannya. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right? Let us sell the country. Rue Novel 188. Sir Sirgis, aku mengerti perasaan kamu, kata Wayne sedih. Pada tingkat ini, Delunio akan dihancurkan oleh pemberontakan dan dipecah oleh 800.000 rakyatku. Orang-orang Delunio yang tersisa akan kehilangan negara, budaya, dan kebanggaan mereka, membuat mereka tidak punya pilihan selain menjadi pengembara. Ini adalah peristiwa yang kejam. Hatiku tertuju padamu. Diam, iblis. Sirgis memekik dengan sikapnya yang mengerikan. Kamu pikir aku akan mendukung ini? Apakah kamu tidak memikirkan subjek kamu sendiri? Tentu saja, aku percaya dan menghargai mereka. Aku pikir mereka akan berjalan di jalur mereka sendiri, terlepas dari lokasi geografis mereka. Di luar konteks, dia terdengar seperti seorang penguasa yang baik hati yang memuja rakyatnya. Namun, dia menyiratkan bahwa dia menghancurkan negaranya sendiri karena dia mempercayai warganya. Dia bermain di dimensi yang sangat berbeda. Itu tidak mungkin. Hati Sirgis berdebar-debar. Dia membanggakan dirinya atas cintanya pada negara, budaya, dan rakyatnya. Dia yakin siapapun yang terlibat dalam politik berbagi sentimen ini. Inilah mengapa dia tidak bisa membayangkan datang dengan rencana ini dan melaksanakannya. Tidak ada jalan. Tolceila mencoba menghilangkan kegelisahannya. Dia telah dilatih dalam urusan militer. Dia tahu itu tidak realistis untuk mengeluarkan dekret pada 800.000 orang dan membimbing mereka semua ke tempat yang aman di satu negara. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right? Let us sell the country. Rue Novel 189 itu mungkin bisa terjadi jika mereka adalah tentara terlatih.
Namun, mereka rata-rata 800.000 warga. Memimpin mereka akan menjadi mimpi buruk. Itu di luar pertanyaan. Itu harus. Tanpa keraguan, aku akan melakukannya. Keduanya mengatur napas. Anak laki-laki yang duduk di depan mereka memancarkan kekuatan yang mengerikan. Hati mereka goyah. Keyakinan mereka berkurang. Mereka tidak punya pilihan selain merasa dia bisa melakukannya. Katakan itu tidak akan terjadi. Aku akan menjadi elit suci. Aku akan membimbing bangsa ini dan rakyatnya. Sirgis membuka dan menutup mulutnya, ingin berbicara, tapi satu-satunya yang keluar adalah rangan canggung. Wayne berbisik padanya, ngomong-ngomong, aku punya penawarnya. Perdana Menteri tersentak. Jangan biarkan dia memanfaatkanmu, Sir Sirgis. Pewarna beracun adalah buatan. Jangan biarkan dia menipu kamu dengan penawar palsu. Tolceila bersikeras. Sirgis terlalu lelah untuk mendengar kata-katanya. Penawar, itu akan menyelamatkan orang-orang. Itu adalah seberkas cahaya yang bersinar di ujung terowongan. Bagaimana dia bisa melawan? Tidak masalah jika suar cahaya berasal dari lampu musuh di terowongan rancangannya sendiri. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, Right, Let Us Sell the Country, Rue Novel, 190, apa yang dapat aku lakukan untuk mendapatkannya? Sir Sirgis. Tolceila memekik. Wayne tetap tidak terpengaruh. Meskipun kelihatannya anak buahku telah mundur, mereka sudah berkumpul kembali. Aku membayangkan mereka sedang bertempur sekarang. Pangeran tahu pasukannya bersembunyi di dalam benteng, tapi ini membuatnya tampak seperti Sirgis memiliki masa tenggang. Aku ingin pasukan kamu melancarkan serangan dari belakang. Jika Natra dan Delunio mendapatkan mereka dalam serangan pincer, Soldiers tidak akan memiliki kesempatan. Tolceila angkat bicara. Tunggu, itu akan bertentangan dengan aliansi kita. Tidak ada negara lain yang akan mempercayai Delunio. Itu. Sirgis tampak tidak yakin. Bukan keputusan yang mudah untuk melawan janji internasional, melawan Gruyere, pada saat itu. Bagi Sirgis, Raja adalah simbol ketakutan. Dia tidak ingin memunggungi dia. Tapi pikirkan bangsamu, kata Wayne, memotong pikirannya. Kamu hanya punya dua pilihan, saksikan Soldiers menghancurkan Natra dan melihat Delunio runtuh karena beban rakyatku, atau mengalahkan Gruyere bersama-sama dan membentuk aliansi dengan Natra. Sudah waktunya untuk menanyakan pertanyaan terakhir. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, Right, Let Us Sell the Country, Rue Novel, 191. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Keheningan memenuhi ruangan. Tolceila mengatupkan giginya. Zenobia gemetar karena kecemasan. Sirgis merengut. Beberapa saat berlalu sebelum Perdana Menteri berbicara. Beberapa hari telah berlalu sejak kedua pasukan mulai bergerak ke tahap selanjutnya dari pertempuran mereka. Sederhananya, orang-orang Natra berada di ambang kehancuran. Jenderal Hagal, musuh telah menembus garis pertahanan kedua. Kirimkan unit Finn. Pindahkan unit Izali dan Lauro untuk mengisi kekosongan. Unit Elnan di sayap kiri sedang meminta bala bantuan. Serangan musuh tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Dan jebakan kita, kami sudah menghabiskannya. Roland, pimpin unit bantuan 100 orang. Aku akan memiliki instruksi lain untuk kamu setelah itu. Dimengerti. Hagal mengerang saat dia memberikan perintah dari bagian paling dalam benteng. Meskipun kami menghadapi beberapa kerugian besar, aku tidak berpikir kami akan tersudut, terutama karena kami memiliki struktur yang sederhana namun kokoh ini. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, Right, Let Us Sell the Country, Rue Novel, 192. Dia berharap pasukan mereka menjadi terampil, tetapi tidak sebanyak ini. Pertempuran itu sepertinya menonjolkan kemampuan mereka. Sinkronisasi sempurna mereka tampaknya mampu menembus lautan. Mereka sudah melewati garis pertahanan pertama kita. Kami tidak dapat berharap secara realistis untuk memulihkannya. Melihat ke bawah, dia bisa melihat tentara musuh mencoba bergegas ke atas gunung benteng, saat tentaranya berusaha keras untuk menahan mereka. Hanya masalah waktu sebelum mereka jatuh. Sebenarnya, Hagal juga tahu itu. Mereka perlu segera menemukan sesuatu. Aku tahu ini akan terjadi bahkan sebelum pertarungan dimulai. Jenderal Hagal tidak kesal. Tugasku adalah mengulur waktu dan mengawasi Gruyere, saat unit kita melakukan pertarungan yang bagus. Matanya beralih ke sisi pasukan musuh yang berbaris di kaki gunung. Di sana, dia melihat dua unit kavaleri mengenakan baju besi dari Natra.
Sial, aku seharusnya tidak menyetujui ini. Borgen meludah. Dia telah meninggalkan benteng dan Hagal, berlari mengelilingi dataran saat dia memimpin kavalerinya. Tujuan mereka adalah untuk mengganggu Soldiers. Lihat jumlah mereka. Mereka bisa menembus formasi kita. Kami akan dikalahkan jika kami menurunkan diri ke pertahanan. Raklum, Borgen, Genius Prince National Revitalization from State Deficit, Right, Let Us Sell the Country, Rue Novel, 193 memimpin unit penyerbuan melawan musuh untuk mendapatkan vital mereka, perintah Hagal di penghujung hari pertama. Raklum dan Borgen mengangguk dalam diam. Sangat jelas bahwa ini adalah kebenaran. Soldiers hanya sekuat itu, Kapten. Ada lubang di formasi musuh. Aku tahu. Semua tangan, ikuti aku. Pertahanan musuh tidak seketat strategi serangan mereka, yang membutuhkan fokus yang intens. Dengan unit kavaleri mereka, Raklum dan Borgen harus berulang kali mencari celah dalam formasi musuh. Mereka bergegas setiap ada kesempatan, membuat gangguan sebelum mundur. Ini mengalihkan perhatian Soldiers dari tindakan ofensif. Meski mudah dijelaskan, eksekusi itu nyaris mustahil. Jenderal Hagal sudah gila. Agar cepat, setiap unit memiliki 500 orang. Ini tidak cukup untuk menghancurkan pasukan mereka yang terdiri dari 15.000 orang, tentu saja. Sebaliknya, jika musuh mengalihkan fokus mereka pada mereka, Raklum dan Borgen akan benar-benar dimusnahkan. Namun, Soldiers tidak akan melakukan itu. Mereka ingin merobohkan benteng dan menjaga energi mereka tetap terfokus pada tentara dalam batas-batasnya. Mereka melakukan seminimal mungkin untuk menahan dua unit. Mereka tidak berusaha keras untuk mengejar mereka, fokus pada kastil segera setelah kavaleri melarikan diri di luar jangkauan. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, Right, Let Us Sell the Country, Rue Novel, 194 kedua unit terus berdengung di sekitar tentara, seperti hama yang mengganggu mereka. Namun, jika mereka melewati batas, Soldiers akan segera menjatuhkan mereka. Dengan kata lain, adalah tugas kavaleri untuk mempertaruhkan nyawa mereka, Soldiers yang cukup menjengkelkan untuk membuat mereka terusik, sementara tidak menimbulkan amarah 15.000 orang. Mereka menghitung di mana harus mendaratkan pukulan mereka dan kapan harus mundur, menusuk musuh mereka dengan pedang dan panah. Ini sebagai tambahan untuk membaca pola pikir musuh dan memperhatikan orang-orang dan kuda mereka sendiri. Rasanya seperti otak mereka akan meledak karena overdrive. Dan jika mereka gagal, kematian instan. Itu bonus yang menyenangkan, bukan? Jika mereka bisa, mereka akan meninggalkan pos mereka dalam sekejap. Kami akan kalah jika kami berhenti sekarang. Tapi kami hanya menuju kekalahan yang lambat. Hampir lucu. Borgen mengamati medan perang. Kami seharusnya mengulur waktu, tetapi kami mungkin tidak dapat mencapai itu. Kami membutuhkan cara untuk membalikkan keadaan atau dia merasakan aktivitas dari tentara musuh, kekuatan kasar, Raklum mendecakkan lidahnya saat mengamati perkembangan baru ini. Soldiers mencoba merebut benteng itu dengan badai. Mereka telah meningkatkannya beberapa tingkat. Setelah mengalihkan semua sumber Genius Prince National Revitalization from State Deficit, Right, Let Us Sell the Country, Rue Novel, 195 daya dari pertahanan, mereka menukik ke Natra, membantai tentara mereka. Natra melawan, memusatkan pasukan mereka untuk menjatuhkan musuh, tetapi itu tidak mengubah situasi. Alih-alih meluangkan waktu dan menjaga kerusakan seminimal mungkin, mereka telah menukik ke dalam tumpukan mayat dan mengamankan kekalahan mereka yang akan segera terjadi. Kalau terus begini, mereka akan mencapai benteng. Apa yang kita lakukan? Dengan matanya, Raklum menjelajahi medan perang untuk mencari opsi terbaiknya. Dan dia menemukan sesuatu yang bisa dia kerjakan. Hagal mengerang dari atas benteng saat dia melihat gambar lengkapnya. Dia menatap pertempuran yang berlangsung di bawah untuk beberapa ketukan lagi sebelum berbicara dengan ajudan di sebelahnya. Aku harus pergi. Aku akan meninggalkanmu sebagai komando sekarang. Dimengerti. Ajudan mengangguk tanpa ragu-ragu. Tapi di mana, Jenderal? Di mana tulang-tulang tua ini dibutuhkan? Tentunya. Targetnya adalah Gruyere. Meskipun unit Raklum dan Borgen bergerak independen satu sama lain, mereka secara ajaib membidik tempat yang sama. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, Right, Let Us Sell the Country,
Rue Novel, 196. Pada titik ini, mereka tidak peduli jika mereka membuat marah musuh. Mengejar tangkapan besar diperlukan jika mereka ingin menghentikan Soldiers. Gruyere berada di belakang tengah. Sekarang pasukannya telah beralih ke kekuatan mentah, pasukan di sekitarnya jarang. Situasinya adalah pengulangan dari serangan mendadak mereka yang lain, kecuali waktunya, mereka akan berhasil. Mereka tak henti-hentinya, menyatukan unit mereka dan mendekati Gruyere di belakang formasi. Saat itulah tentara musuh di belakang berputar, membalik ke belakang untuk menatap mata mereka. Apa? Ini adalah Raklum dan Borgen tidak bisa mempercayai mata mereka. Unit musuh dari kedua sisi raja telah berputar di belakang mereka, bergegas menuju orang-orang Natra seolah-olah memeluk mereka dengan pelukan yang menyesakan. Kami terpikat. Aku terpancing. Itu bukan aksi improvisasi. Itu adalah jebakan yang direncanakan. Kedua jenderal sampai pada kesimpulan yang sama, secara bersamaan menghitung langkah mereka selanjutnya, mundur sebelum musuh benar-benar mengepung mereka, atau mendorong jalan mereka ke depan ke Gruyere. Namun, keduanya tidak harus membuat pilihan itu. Sebelum mereka memiliki kesempatan, Gruyere memimpin kavalerinya ke arah mereka. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 197. Kamu pikir kamu akan membodohiku dua kali? Kesalahan besar. Kereta Gruyere mendekati Borgen, yang langsung menyiapkan tombaknya. Begitu mereka berpapasan, senjata sang jenderal menabrak tombak raja, dan dia terlempar dari kudanya. Borgen. Raklum menjerit, tetapi Gruyere tidak memikirkan pria yang jatuh itu lagi. Dia terus mengemudikan keretanya dengan kekuatan penuh, kali ini ke arahnya. Khawatir tentang dirimu sendiri, Jenderal. Gruyere mengayunkan tombaknya, yang bersiul di udara. Itu adalah perwujudan kekerasan, serangan yang tidak bisa dihindari atau dibelokkan. Apa yang bisa dia lakukan? Kekuatan raksasa hanya bisa diimbangi dengan kekuatan mentah. RAAAAAAGH. Raklum meraung, melibatkan setiap otot di tubuhnya. Kekuatannya disalurkan ke pedangnya yang digenggam saat dia bertemu dengan tombak itu secara langsung. Logam membentur logam. Dia bisa merasakannya berdenging di dalam hatinya. Setiap saksi pasti akan melihat retakan yang menembus pedang dan tombak yang disilangkan. Wah, wah, wah. Tidak buruk. Gruyere menyeringai buas saat dia berlari melewati Raklum dan memutar keretanya. Jenderal itu bersiap-siap untuk pergi lagi, menunggu untuk membalas. Wajahnya menyeringai. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 198. Dia menatap satu lengannya. Pin dan jarum menembusnya. Bisakah aku melawan dengan lengan ini? Dia menjawab pertanyaannya sendiri. Dia harus melakukannya, jika dia tidak ingin mati. Ini bukan waktunya untuk merengek. Dia mempersiapkan diri, menatap raja yang berlari ke arahnya. Memanfaatkan fokus pengalihan raja, unit Hagal muncul di samping Gruyere. Nar, reaksi sepersekian detik Gruyere sangat mengesankan. Sapuan samping tombaknya bisa menghancurkan batu, memotong kepala kuda Hagal saat kuda itu mencoba mendekatinya. Gruyere mendecakkan lidahnya sekali, menyerah pada Raklum dan memimpin pasukannya pergi. Jenderal itu bahkan tidak bisa memprosesnya, tetapi ketika dia melihat Hagal berlutut di samping kuda yang jatuh, dia bergegas. Jenderal Hagal, dia hanya mendapatkan kudaku. Itu tidak penting. Dia mengayunkan pedangnya untuk menghilangkan darahnya. Ambil Borgen dan keluar dari sini. Kami telah membuka celah dalam formasi mereka untuk pengepungan. Mengerti. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 199. Dengan Raklum di sudut matanya, Hagal melihat ke barat daya. Sudah hampir waktunya, yang berarti langkah kita selanjutnya adalah, aku bermaksud menjatuhkannya dengan kudanya, tapi, itu mengesankan. Gruyere menatap lengannya saat dia menggerakkan kereta. Dia berdarah. Hagal telah melompat dari kudanya, mengiris lengan Gruyere saat dia terbang di atas kepala raja. Dia tidak bisa membantu tetapi mengagumi akrobatnya. Yang mulia, apa kamu terluka? Aku akan segera memeriksanya. Berhenti merepotkan. Itu hanya goresan. Pikirannya berputar bahkan saat dia menegur bawahannya. Haruskah dia mengejar jenderal itu lagi, atau haruskah dia menyerang benteng saat pemimpin mereka pergi?
Dia melihat sekelilingnya seolah-olah sedang mencari petunjuk. Ketika dia menyadari sesuatu, itu tidak mungkin. Dari sudut barat daya medan perang, dia melihat pasukan bersenjata mengibarkan bendera mereka tinggi-tinggi. Itu adalah bendera Delunio. Sepertinya kita berhasil tepat waktu. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 200 tentara Delunio memiliki hampir 10.000 tentara. Menemani mereka adalah Wayne, yang bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat-lihat pertempuran. Aku pikir pasukan utama kami aman, jawab Minim di sebelahnya. Apakah kita perlu bergegas dengan pasukan ini, Wayne? Kami akan kembali ke titik awal jika kami menemukan orang-orang kami hancur. Dengan Hagal yang memegang benteng, aku tidak terlalu khawatir. Wayne melanjutkan. Sekarang sudah begini, Soldiers tidak punya langkah lagi. Kami menang. Para jenderal Delunio memberi perintah untuk menyerang musuh mereka. Apa itu? Delunio? Kenapa mereka di sini? Ini tidak mungkin terjadi. Tampaknya ada sekitar 8.000 tentara, mungkin lebih. Ini adalah perintah untuk semua unit. Ada musuh baru di barat daya. Pelindung belakang. Formasi pertahanan. Start. Melapor masuk. Natra pergi dari benteng. Garis depan meminta bala bantuan. Mereka harus bekerja sama. Bawahan mulai menyadari apa yang sedang terjadi, meneriakkan perintah. Gruyere tampak gembira, bergumam pada dirinya sendiri, hebat sekali, pangeran. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 201 mengapa Delunio ada di sini? Itu sudah jelas. Wayne telah membujuk Sirgis untuk mengerahkan anak buahnya. Gruyere tidak yakin bagaimana dia melakukannya. Dan siapa yang bisa menyalahkan raja? Jika Gruyere mengira dia bisa meyakinkan Sirgis, dia akan melakukannya lebih dulu, tetapi raja mengira tidak ada yang akan mempengaruhi dia. Namun, Wayne menemukan caranya. Dia berhasil memaksa pria mungil itu. Akan sangat menyenangkan melihat Perdana Menteri membungkuk di depan seorang remaja laki-laki. Sayang sekali Gruyere tidak bisa melihatnya sendiri. Bawahannya memanggilnya, "Yang mulia, tidak aman di sini. Mereka akan menyudutkan kita. Kita harus segera mengungsi. Tidak ada musuh yang menduduki utara. Kita bisa kabur jika kita pergi sekarang." Mereka semua tampak tegang. Bagaimanapun, mereka telah dijepit oleh 10.000 tentara. Semua, kecuali Gruyere. Menarik. Apa yang sedang kamu bicarakan? Apa menurutmu kita sudah kalah? Ah, tidak, itu, baik, jangan bodoh. Ini baru permulaan, Gruyere meyakinkan, meninggikan suaranya. Prajurit Soldiers, taring Raja Agungmu, perhatikan suaraku. Di atas benturan pedang metalik dan tangisan sedih, raungan mengerikannya terdengar di medan perang. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 202 tentara kita akan masuk neraka jika itu berarti menemukan cara untuk bertahan hidup. Jangan sampai kehilangan dirimu sendiri. Jangan meragukan dirimu sendiri. Jangan ragu-ragu. Jika kamu berhasil, kemuliaan akan menjadi milik kami. Dia menarik napas dalam satu tarikan napas. Semua unit, ikuti aku. Ini sudah berakhir. Soldiers akan menyerah sebentar lagi. Di bentengnya di pojok belakang, Wayne menyaksikan Delunio dan Soldiers melakukan kontak. Bagus. Bagus. Pangeran berkomentar, bersandar di kursinya. Ini akan segera berakhir. Ya, aku rasa aku masih harus bernegosiasi dengan mereka setelah perang. Terlalu dini untuk membalas. Aku kira aku harus menghubungi Putri Tolceila. Ini tidak mengalihkan pandangannya dari medan perang. Hei, Wayne. Apakah mereka menyerah? Tidak. Sesuatu tentang suaranya tampak menakutkan. Soldiers datang ke sini. Apa? Wayne mengangkat kepalanya dan mengerang. Ini buruk. Apa yang aku lakukan? Dia tahu apa yang diincar Gruyere, tetapi Wayne tidak punya kartu tersisa untuk dimainkan. Delunio tidak berada di bawah komandonya. Mereka tidak akan mengindahkan perintahnya. Lagi pula, tidak ada waktu. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 203 haruskah aku kabur sekarang? Tetapi jika aku tidak bisa mengalahkan Gruyere di sini, pikiran Wayne berpacu. Itu dia, yang mulia. Seru salah satu utusannya, membungkuk di depan pangeran yang terkejut. Aku memiliki pesan penting untuk yang mulia dari Jenderal Hagal.
Puji namaku, puji nama rajamu, biarkan musuh tahu kita di sini. Gruyere berteriak saat dia maju ke depan, mendorong jalannya melalui Delunio. Anak buahnya menanggapi secara bergiliran, meneriakkan nama raja mereka, mendorong Gruyere untuk meminta mereka lagi. Delunio melihat Gruyere sebagai musuh bebuyutan, meskipun dia adalah orang yang harus ditakuti. Mereka akan menjatuhkannya jika mereka bisa, tetapi mereka juga ingin menghindari bertatap muka dengannya jika mereka bisa membantu. Karena Delunio baru saja memasuki medan perang, hati mereka belum siap. Ketika diumumkan bahwa mereka akan melawan Gruyere, tubuh mereka menjadi lumpuh dan gerakan mereka melambat. Raja menyadari hal ini, memaksa masuk dengan cara yang mencolok. Natra dan Delunio tidak pernah berlatih bersama. Ini baru bagi mereka. Aku ragu mereka terkoordinasi. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 204 paling banyak, mereka hanya akan bisa bekerja sama dengan cukup baik untuk menyerang yang dilengkapi tentara Soldiers. Jika itu pecah menjadi huru hara, dia ragu itu akan bertahan lama. Itu berarti dia punya banyak kesempatan. Jika kita menembus Delunio, formasi mereka akan menghalangi Natra untuk menyerang kita dari belakang. Jika kedua pasukan bersentuhan, itu akan membuat kekacauan dan memperlambat gerakan mereka. Sementara kedua pasukan itu saling menyusul, Gruyere akan mengkonsolidasikan tentaranya dan berputar di belakangnya, untuk menghancurkan komandan musuh sebelum mereka memiliki kesempatan untuk bersatu. Agar ini berhasil, diperlukan seorang raja untuk membimbing tentaranya, menyusun prajurit untuk mengikuti perintah dalam situasi berisiko tinggi, dan skill. Tentara Soldiers memiliki semuanya. Aku tidak pernah menyangka Delunio akan bergerak. Aku akan memberi mereka itu. Tapi kamu langsung mengambil kesimpulan jika kamu pikir kamu menang, Pangeran. Jauh dari putus asa, Gruyere memimpin pasukannya dengan lebih bersemangat dari sebelumnya. Dari sudut matanya, dia melihat sebuah bukit di sebelah kiri jalannya. Sebuah bendera besar dikibarkan di sana, menandai seseorang berdiri tepat di sebelahnya. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 205 bendera Natra. Kami itu jebakan, kata hati Gruyere padanya. Dia mengerti ini, tapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia dikonsumsi oleh keserakahan. Dia bisa merasakan dirinya mengganti persneling, dari menyerang garis depan hingga menangkap Wei. Hampir menghilangkan angin darinya. Mengambil umpan, Gruyere. Raja merasa dia bisa mendengar pangeran, meskipun secara fisik tidak mungkin. Pada saat itu, sebuah anak panah menembus bahu kanannya. Wah! Tanda seru. Gruyere melihat sekeliling, jauh dari bukit di sebelah kiri. Tubuh terbungkus kain berdarah, Jenderal Borgen berdiri di kejauhan dengan busurnya mengarah ke raja. Aku tidak akan pernah bisa menghadapi sang putri jika aku tidak bisa membawa kepalamu pulang bersamaku. Gruyere secara bersamaan melihat Raklum berlomba ke arahnya dengan menunggang kuda. Jangan berpikir kamu akan lolos, Gruyere. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 206 pedang melawan tombak. Gruyere mencoba mengusirnya, tetapi lengannya yang terluka berdenyut-denyut, dan ada rasa sakit yang luar biasa menjalar dari bahunya. Raaaaah. Raklum mengayunkan pedangnya, menjatuhkan Gruyere dari keretanya. Gah! Menarik perhatiannya ke satu arah untuk menyergapnya dari arah lain. Itu adalah taktik yang sangat sederhana. Namun, agar berhasil, mereka perlu berasumsi dengan benar bahwa dia akan mencoba menerobos garis musuh dan melompat ke arahnya. Menggunakan pangeran mereka sendiri sebagai umpan adalah langkah berani. Gruyere akhirnya menerima bahwa dia berurusan dengan seorang dalang. Aku harus melarikan diri, jebakan ini tidak akan menjelaskan akhir. Dia mendapatkan kembali pijakannya, mengalihkan tombaknya ke tangan kirinya, dan mengamati, seorang jenderal tua berdiri di hadapannya. Aku datang tepat waktu, pedang Hagal melotot, izin untuk tidak sopan. Gruyere berhenti sejenak sebelum menyeringai. Izin diberikan, tidak ada ruang untuk sopan santun di medan perang. Tombaknya merobek udara, pedang Hagal jauh lebih cepat, mengoyak tubuhnya. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 207 hanya butuh waktu sekejap untuk berita tentang penangkapan Gruyere menyebar ke seluruh medan perang.
Para prajurit Soldiers mulai menghentikan perlawanan dan menyerah, menandai akhir dari perang tiga arah mereka. Epilog Tensai Ouji no Akaji Kokasai Seijuku, Souda, Baikoku Shiyu, baiklah. Wayne berdiri di depan pintu kamar, yang cocok untuk seorang bangsawan. Satu orang menempatinya, tahanan mereka, Guyere. Meskipun pengamanan ketat, dia telah mendapatkan kebutuhan pokoknya. Bagaimanapun, dia adalah raja suatu bangsa, jadi mereka tidak bisa melemparkannya ke Gunneon. Maafkan aku, Raja Guyere. Saat dia melangkah ke kamar, Wayne disambut oleh seorang pria lajang. Sang pangeran mengernyitkan wajahnya dalam kebingungan, dan itu bukan karena pria itu dengan rakus melahap sederetan makanan di hadapannya. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 208, kamu adalah Raja Gruyere, kan? Oh itu kamu. Lama tidak bertemu. Dia pasti akhirnya menyadari kehadiran Wayne. Pria itu mengangkat kepalanya, tersenyum tenang. Dia terdengar seperti Gruyere, tapi Wayne belum sepenuhnya terjual. Lagi pula, tidak ada tanda-tanda kebesaran tanda tangannya. Sebaliknya, dia memiliki fisik yang tegap sebagai pria yang baik hati. Kamu terlihat seperti orang baru. Oh, ya, aku kulit dan tulang. Gruyere menatap tubuhnya sendiri. Anggota badan dan tubuhnya yang kurus kokoh. Bahkan wajahnya pun terlihat lebih maskulin. Karena tipe tubuhku, aku kembali ke keadaan ini ketika aku terluka atau terlibat dalam aktivitas berat. Aku merasa menjengkelkan, bukankah ada luka di bahunya? Bukankah seharusnya ada luka di lengannya? Gruyere makan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Mungkin lemak memiliki khasiat penyembuhan yang ajaib. Apa yang bisa aku bantu? Sudahkah kamu memutuskan tanggal eksekusi aku? Tanyanya sambil menggerogoti tulang. Apakah kamu akan memenggal kepala atau menggantung aku atau menempatkan aku di atas roda penghancur? Kamu akan membutuhkan tenaga kuda untuk yang terakhir. Jika tidak, aku mungkin akan keluar dalam keadaan itu. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 209. Oke, kurasa kita bisa membatalkan opsi terakhir kalau begitu. Tunggu, maksudku, kami tidak punya rencana untuk mengambil kepalamu. Oh, dia tampak terkejut. Jika kamu menyingkirkan aku, Soldiers akan menjadi milik kamu. Anakku di rumah bukanlah orang bodoh, tapi dia bukan tandinganmu. Apakah Natra akan melewatkan kesempatan untuk berkuasa? Omong kosong. Kami punya alasan untuk menyilangkan pedang, tapi aku berharap bisa menjalin hubungan persahabatan denganmu, Raja Gruyere, sejak awal. Gruyere memikirkan ini sejenak sebelum menyeringai. Aku melihat, kamu takut membuat masalah dengan Levetia, jelas sekali, pikir Wayne. Gruyere adalah salah satu dari elit suci, pemimpin Levetia. Jika dia dieksekusi, paling tidak mereka bisa mengharapkan serangan balik. Dalam skenario kasus yang lebih buruk, itu akan memicu perang habis-habisan. Wayne ingin menghindari itu jika memungkinkan. Jika kita membunuhnya dengan serangan mendadak, kita mungkin terlibat dalam skema besar, tapi segalanya tidak akan terlihat bagus bagi kita jika kita membunuhnya setelah perang yang melelahkan. Itulah mengapa Wayne memberi perintah untuk menangkap Gruyere hidup-hidup jika memungkinkan. Dari Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 210. Tentu saja, apapun bisa terjadi di medan perang, itulah sebabnya dia mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Apa yang akan dipikirkan Delunio jika tidak ada eksekusi? Raja Gruyere adalah musuh bebuyutan mereka. Delunio telah memutuskan aliansi mereka dengan Soldiers untuk berpihak pada Natra. Jika Gruyere tidak dieksekusi dan Soldiers tetap utuh, Delunio harus tidur dengan satu mata terbuka, mengantisipasi balas dendam. Mereka tidak akan memikirkannya. Delunio setuju bahwa ketiga negara harus bertemu untuk membahas masa depan, bahkan tanpa eksekusi kamu. Itu mengejutkan. Aku membayangkan Sirgis akan mengatakan sesuatu tentang itu. Dia digulingkan, Wayne dengan santai mengakui. Raja balas berkedip padanya. Dia harus melepaskan karir politiknya setelah melewati batas. Lagi pula, dia bertindak demi kepentingan pribadinya untuk membentuk aliansi dengan Soldiers dan memutuskan hubungan untuk bergabung dengan kami. Aku melihat. Gruyere mendengus.
Dua negara, dua tujuan, Natra ingin tetap netral terhadap Levetia, dan Soldiers berharap aku tetap hidup. Kami telah membentuk tim tidak sadar untuk menyeret Sirgis dari posnya. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 211 Wayne menyeringai. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bagaimanapun, Perdana Menteri baru tampaknya terbuka untuk rekonsiliasi. Dia menganjurkan aliansi antara tiga negara. Aku berharap ini terjadi, karena para pemimpin baru cenderung menolak gagasan pendahulunya untuk membentuk platform politik mereka sendiri. Dia mengeluarkan beberapa dokumen, menyerahkannya ke Guerre. Tanda tangan ini. Lalu kita bisa menyiapkan seseorang dari Soldiers untuk menjemputmu. Aku membayangkan kamu muak tinggal di sini. Silakan kembali ke rumah. Guerre mengambil pena dari Wayne. Dia memutarnya dengan jarinya, lalu menjentikannya menjadi dua. Aku pikir aku akan mati di sini setelah semua. Apa? Mata pangeran hampir menyadap. Aku hidup sesuka aku. Aku tidak ingin hidup aku didikte oleh keinginan orang lain. Kumohon, tunggu. Itu berarti Levetia mungkin akan berperang. Hahaha, oh boy. Kamu memilikinya untuk kamu. Dan itu tidak akan mempengaruhi aku, karena aku akan berada 6 kaki di bawah. Kamu kecil. Guerre mencoba mendaratkan pukulan terakhir dengan mengenang kematiannya sebagai martir. Dia bermain kotor, pikir Wayne. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 212 Jika kamu ingin aku kembali ke kerajaanku dalam keadaan utuh, aku punya beberapa syarat. Yang mana? Wayne bertanya, merasa mual. Guerre mendekatkan wajahnya ke Wayne. Pangeran muda, apa wujud sebenarnya dari binatang yang kamu bawa di dalam dirimu? Binatang apa? Setiap orang punya satu. Sebut saja, keinginan, jika kamu suka. Milikmu sangat besar, tapi aku tidak bisa menjawabnya, yang membuatku sangat penasaran. Guerre melanjutkan, biarkan keluar, katakan, tunjukkan binatang di dalam dirimu. Apa setelahnya? Lalu aku akan bekerja sama dengan pertemuan kecilmu antara tiga negara, keheningan menyelimuti mereka saat mereka mengunci mata. Itu bukan tampilan permusuhan atau kebencian. Mereka menilai satu sama lain. Akhirnya, Wayne mulai menyerah. Dia menghela nafas sedikit dan memberitahu raja tanpa ragu-ragu. Suaranya tegang, tapi Guerre mengingat setiap kata, apakah itu benar, Pangeran? Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 213 keringat menetes di pipi Guerre. Dia menyia-nyiakan setiap ancaman di medan perang, tetapi pernyataan yang satu ini membuatnya merangkak dengan ketakutan. Percaya atau tidak, terserah kamu. Aku akan mengatakan satu hal, jika kamu mati di sini, kamu tidak akan pernah tahu yang sebenarnya. Itu membuat raja lengah. Dia cepat pulih, tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu membuat aku diskakmat. Sangat baik, aku mengaku kalah. Aku tidak bisa membusuk di sini, sekarang aku telah mendengar tentang tujuan kamu. Guerre memberinya tatapan buas. Aku akan menunggu, Pangeran, Wayne Salema Arbales. Hibur aku dengan mendatangkan malapetaka di benua dan keluar di sisi lain. Aku tidak tahu apakah aku bisa memberikan banyak hiburan, tapi aku pikir orang-orang kamu akan sangat senang karena kamu tidak akan bunuh diri. Aku pasti. Ini pulpen lain. Iya. Guerre mengambil yang baru, siap menandatangani dokumen. Tunggu. Ada apa dengan jumlah tebusan ini? Touch. Tidak menyangka kamu akan menyadarinya, gumam Wayne. Raja mengamati dokumen itu lagi. Mereka membuat daftar tuntutan yang keterlaluan, termasuk biaya tebusan yang konyol dan pampasan perang serta syarat untuk menyerahkan pelabuhan Soldiers. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 214 Kau merayuku, Pangeran. Berbicara secara objektif. Apa yang sedang kamu bicarakan? Meminta lebih sedikit akan tidak menghormati nama kamu. Bisa aja, kita berteman, kan? Karena itulah kita perlu mengubur kebencian yang masih ada. Dengan uang tunai. Tidak Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 215 sampai orang-orangnya datang untuk menjemputnya, Wayne dan Guerre mengepung dan mempermasalahkan harganya.
View. Itu membungkus semua hal yang tidak penting tentang perang. Zenovia meletakkan pulpennya dan menghela nafas, setelah bergumul dengan dokumen di mejanya. Aku lelah, dia pingsan ke atas meja. Jiva mengumpulkan kertas-kertas itu. Ada titik di mana aku khawatir semuanya akan pergi ke selatan, tapi aku senang semuanya berhasil. Terima kasih kepada para pengikut. Zenovia hampir membayar dengan nyawanya untuk pengawasannya, yang memberikan keuntungan bagi Delinio. Setelah negosiasi lebih lanjut dan berhasil menangkap Gruyere, mereka berhasil menyelesaikan masalah dan lolos dari kecaman. Ini memberi para pengikut beberapa kelonggaran. Dia melanjutkan. Selain itu, kami dapat membeli kembali tanah tersebut. Kerugian kami jauh lebih kecil dari yang diharapkan. Marden telah menyerahkan sebagian wilayah mereka ke pihak lain, meskipun tidak butuh waktu lama bagi Delinio untuk mengusulkan menjualnya kembali dengan harga yang wajar. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 216 itu semua adalah perbuatan Perdana Menteri baru mereka. Tanah pinjaman tidak pernah memiliki banyak sumber daya alam. Meskipun berada di jalur ziarah, ia hanya berkembang di bawah pemerintahan Natra, yang memungkinkan penduduknya untuk berdagang dengan kekaisaran. Dengan kata lain, Delinio tidak punya alasan untuk tetap terpaku padanya. Selain itu, Delinio harus memperbaiki hubungan mereka dengan Natra dan Soldiers secepatnya. Bagaimanapun, mereka telah merencanakan untuk mengelabui kerajaan Wayne sebelum mengkhianati para konspirator mereka. Dengan membuat musuh dari dua negara, kematian mereka akan segera terjadi jika mereka tidak melakukan apa-apa. Untuk menenangkan Natra, mereka melepas tanah dengan harga yang terjangkau. Mereka pasti punya mengusulkan sesuatu yang mirip dengan Soldiers juga. Pangeran Wayne pasti sudah meramalkan semua ini. Delinio seharusnya bisa mencuri tanah dari Natra dengan mudah, namun mereka keluar dari pertempuran dengan tangan kosong. Zenovia merefleksikan bahaya diplomasi dan bakat alami Wayne untuk itu. Tapi, aku tidak hanya ingin menerima bahwa aku bukan tandingannya. Bagi Zenovia, Wayne adalah seorang pahlawan. Kejadian ini tidak mengubah itu. Itu hanya memperkuat fakta bahwa mereka adalah dunia yang terpisah. Namun, melihat profil Wayne di meja negosiasi, Zenovia menyadari sesuatu. Dia ingin mengejarnya. Dia ingin dikenali olehnya. Dia ingin pahlawannya menerimanya ke dalam lingkaran dalamnya. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 217 ngomong-ngomong, Nona Zenovia, aku sudah menerima beberapa lamaran pernikahan untukmu. Pelamar kamu harus mengambil kesempatan ini setelah mendengar bahwa persatuan kamu dengan Pangeran Wayne telah gagal. Tolak semuanya. Dimengerti, tunggu. Maksudku, itu tidak masalah, tapi, dia tidak pernah berharap dia menolaknya begitu cepat. Jiva mengamatinya, Nona Zenovia, apa ada yang berubah dari dirimu? Mungkin karena udara tentang dia, atau caranya membawa dirinya sendiri. Ada sesuatu tentang dirinya, seolah-olah dia telah tumbuh besar. Sepertinya aku tidak berubah, Zenovia tersenyum. Tapi aku rasa aku mengerti apa yang harus aku lakukan. Jalan di depan akan sulit, tetapi upaya itu sepadan. Jika semuanya berjalan lancar, jika dia menganggapnya layak, jika saat itu tiba, dia sendiri mungkin akan melamar menjadi istrinya. Zenovia menggelembung dengan antusias. Begitu, Wayne tampak sangat murung di kantornya. Aku akan langsung ke intinya, apakah anggaran kita positif bersih? Kami berada di escapist. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right, let us sell the country, Rue Novel, 218 GAAAAH. Wayne menjerit mengerikan saat Minim menjatuhkan putusannya. Reparasi menutupi biaya perang. Hak parsial kami ke pelabuhan di Soldiers masih merupakan variabel yang tidak diketahui. Kami tidak menghabiskan anggaran kami dengan membayar di bawah meja untuk menggeser Sirgis atau membeli kembali tanah. Aku kira masalah terbesar kita adalah Raja Gruyere. Pengikut Levetia menjaga jarak kami, yang berarti lebih sedikit peziarah yang berhenti di Marden. Pengikut ini adalah sumber utama keberuntungan mereka. Dengan berbisnis dengan para peziarah, hal itu membuat orang lain tertarik pada Marden, menciptakan umpan balik yang positif dan merangsang perekonomian. Penurunan aktivitas mereka memiliki korelasi langsung dengan resesi ekonomi. Itu memperlambat ledakan di Marden.
Setidaknya itu memberi kami waktu untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di antara kami. Kecuali itu tidak ada artinya jika kita kehilangan bisnis. Lupakan saja, kami hanya bisa menunggu reputasi kami pulih seiring waktu. Tak banyak. Dia memegangi kepalanya. Ini menatapnya dari sudut matanya. Ada satu hal lagi. Kami memang mendapatkan sesuatu. Bergantung pada sistem nilai kamu dapat mengatakan ini adalah positif bersih. Mungkinkah? Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right? Let us sell the country. Rue Novel, 219. Seseorang berlari melewati pintu. Apa pekerjaanmu sudah selesai, Pangeran Wayne? Tanda seru. Di depan mereka adalah Putri Soljes, Tolceila. Kamu pasti menyadari bahwa pintu bisa dibuka dengan dorongan lembut, Putri Tolceila. Oh, tapi kami memiliki kebiasaan membuat pintu masuk. Sepertinya aku tidak terbiasa dengan budaya kamu. Maafkan aku. Dia jelas tidak tampak menyesal saat dia tersenyum pada mereka. Mengapa Tolceila ada di Natra? Jawabannya sederhana. Dia adalah seorang siswa pertukaran, pada dasarnya, sandera mereka. Sepertinya Tolceila menyukaimu. Aku yakin aku akan membuatnya tinggal denganmu untuk sementara waktu sebagai sandera sampai perjanjian diselesaikan, Guyere mengusulkan. Ceritanya tidak berakhir di situ. Tidak perlu sandera. Aku percaya padamu, Raja Guyere. Tidak perlu menahan. Bahwa dia, kamu memaksanya padaku, kepribadian kami pada dasarnya sama. Aku pikir akan sulit untuk menemukan dia seorang suami ketika dia sudah dewasa. Tapi apakah kamu akan melihat itu? Kamu bangsawan juga, dan seorang bujangan. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right? Let us sell the country. Rue Novel, 220. Maksudku, aku akan membiarkan tipu muslihat Tolceila membimbingmu, tentu saja. Tolong izinkan aku menolak tawaran kamu. Hahaha, aku merasa ingin mati karena suatu alasan. Bahkan, aku akan menggorok tenggorokan aku sekarang. Baik, aku mengerti. Itulah inti percakapan mereka. Dan jawabanmu atas pertanyaanku. Tolceila mendesak. Wayne tampak enggan. Ya, aku sudah selesai, tapi, apakah kamu ingin menikmati secangkir teh di luar? Aku baru saja selesai memanggang. Aku sangat terkejut dengan kebiasaan kamu. Kamu sangat terkejut melihat seorang putri melangkah ke dapur. Tolceila adalah orang yang memaksa. Sudah seperti ini setiap hari sejak dia tiba. Wayne merasa seperti hewan kecil yang tumbuh melekat padanya. Dia tidak keberatan, tapi, Wayne, bolehkah aku masuk? Masuk. Seseorang berteriak. Kakaknya, Valanya, langsung membeku begitu dia masuk ke kamar. Putri Tolceila, lagi. Oh, Putri Valanya, kebetulan sekali. Kami baru saja akan mengadakan pesta teh. Bisakah kamu menyelamatkan bisnis dengannya untuk nanti? Apa, Wayne? Kamu bilang kamu akan menghabiskan waktu bersamaku. Ya, itu, Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right? Let us sell the country. Rue Novel, 221. Meskipun mereka seumuran, Valanya dan Tolceila tampaknya tidak bisa akur. Mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk berkelahi, terutama adik perempuannya. Wayne tidak bisa benar-benar tidak menghormati tamu kehormatannya. Tapi dia sedih melihat adiknya terluka. Dia memandang Mimin untuk menyelamatkannya dari situasi. Kamu membawa ini pada diri kamu sendiri. Atasi itu. Wajahnya kosong saat dia mengangkat hidungnya ke udara, mendesah. Terjebak di antara dua gadis itu, Wayne membenamkan dirinya dalam pikirannya. Tolong izinkan aku menjual kerajaan bodoh ini dan melewati kota selamanya. Jeritan internalnya berdering di telinganya untuk waktu yang lama, tidak pernah sampai ke telinga siapapun. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right? Let us sell the country. Rue Novel, 222. Penutup Tensei Ouji no Akaji Kokasai Seijutsu, Souda, Baikoku Shiyu, Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right? Let us sell the country. Rue Novel, 223. Lama tidak bertemu. Itu Torutoba. Terima kasih telah membaca buku Genius Prince National Revitalization from State Deficit, right? Let us sell the country. Temanya adalah pertempuran bos. Plotnya mengandalkan Gruyere, elit suci. Ingat dia, penampilan pertamanya ada di jilid ketiga. Lihat dia menangani Wayne sendiri. Aku punya satu berita yang ingin aku bagikan.
Bulan ini akan menandai awal adaptasi manga dari seri ini di Manga Up aplikasi. Aku harap kamu akan melihat karakter favorit kamu di media baru ini. Aku membeli iPad secara eksplisit untuk tujuan ini, yang berarti aku selangkah lebih dekat untuk berintegrasi ke dalam masyarakat, tetapi mungkin perlu beberapa saat untuk memahaminya. Saatnya mengucapkan kata-kata terima kasih. Untuk editor aku, Ohara, aku minta maaf karena melewatkan tenggat waktu aku. Aku hanya dapat menyelesaikan volume ini dengan dukunganmu. Terima kasih. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan naskah aku tepat waktu. Untuk ilustrator aku, Valmaro. Terima kasih atas ilustrasi indah kamu. Desain barunya sangat bagus. Cintai karakter yang sedikit keras kepala. Itu membuatku ingin menulis lebih banyak adegan dengannya. Untuk seniman manga aku, Emuda. Sebagai penulis dan pembaca, aku menantikan serialisasi ini. Aku senang bisa terus bekerja denganmu. Genius Prince National Revitalization from State Deficit, Right, Let Us Sell the Country, Gue Novel, 224 terakhir, aku ingin berterima kasih kepada para pembaca aku. Kamu adalah alasan mengapa seri ini menjadi kuat. Aku berencana untuk bekerja lebih keras untuk memenuhi harapan kamu, dan menjadi sebagus manga. Aku berharap volume berikutnya adalah pembersih langit-langit kecil yang berfokus pada kehidupan sehari-hari. Mungkin beberapa wawasan tentang berbagai sisi Wayne atau masa-masa sekolahnya. Tapi tidak ada janji. Bagaimanapun, aku akan mencoba menulis sesuatu yang bagus. Mari bertemu lagi di volume berikutnya. Sekian pembahasan kali ini. Kalau mau traktir Mimin kopi buat teman begadang, link ada di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.